Bab 41 membuat masalah dari dalam. Xia Ruofei mematikan mesin dan menarik rem tangan sebelum mengangkat teleponnya. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Ling Qingsui yang menelepon, dia segera mengangkatnya. "Qingsui." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. "Ruofei, kamu di mana?" "Saya baru saja datang ke rumahmu dan seorang wanita berkata kamu sudah pindah." Ling Qingsui bertanya dengan cemas. Xia Ruofei tertawa dan bertanya, "Apakah seorang wanita parubaya yang berbicara sangat kasar?" Xia Ruofei sudah menduga bahwa wanita yang dibicarakan Ling Qingsui adalah pemilik rumah yang galak. Meskipun induk semang yang galak bisa mendapatkan uang muka gratis selama 2 bulan, dia begitu terburu-buru memeriksa rumahnya. Dia pasti khawatir rumahnya rusak atau terjadi sesuatu, jadi dia pasti akan segera datang untuk memeriksanya. "Yap. Kamu terdengar seperti baru saja makan bubuk mesiu." Nada suara Ling Qingsui masih sedikit marah. "Kamu menjadi tidak sabar setelah menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Oh, kamu belum mengatakan apapun. Kenapa dia tiba-tiba pindah? Jangan bilang kamu mencoba menghindariku?" Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Apa yang kamu pikirkan? Bukankah kemarin kamu mengatakan bahwa lingkungan tempat tinggalku terlalu buruk? Kupikir katamu masuk akal, jadi aku mencari tempat tinggal lain." "Kenapa? Kamu mencariku? Kenapa tidak? Mungkinkah kamu menelepon dulu? Bukankah akan berburu jika kamu melakukan perjalanan yang sia-sia?" "Omong kosong. Bukankah kita sudah setuju untuk menandatangani kontrak pasokan dalam 2 hari ke depan?" Ling Qingsui menyarankan dan berkata, "Aku tidak mengira kamu akan hilang lagi. Kali ini, kamu bahkan lebih buruk lagi. Kamu bahkan memindahkan seluruh rumah. Maafkan aku." Xia Ruofei meminta maaf sebesar-besarnya. "Tidak perlu terburu-buru untuk menandatangani kontrak. Ini sudah larut. Kami akan mulai menyediakan besok, kan? Saya akan memberi Anda alamatnya, dan Anda bisa meminta orang yang mengambil barang untuk membawakan kontraknya." Ling Qingsui berpikir sejenak dan berkata, "Tidak apa-apa juga. Tapi kamu tidak boleh menghilang lagi. Jangan khawatir, saya masih mengandalkan sayuran itu untuk menghasilkan banyak uang." Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Aku akan mentraktirmu makan saat aku punya waktu." "Ini lebih seperti itu?" Ling Qingsui mendengus. Asal mula debut chapter ini dapat ditelusuri ke NOVEL.in. Terjadi sebentar sebelum menutup telepon. Xia Ruofei mengirimkan alamat villa liburan ke Ling Qingsui. Kemudian, Xia Ruofei menggunakan WeChat untuk membagikan lokasinya dengan Ling Qingsui. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir anak buah Ling Qingsui tidak dapat menemukannya besok. Xia Ruofei kembali ke kamarnya dan membuka platform Taobao di komputernya. Dia mengkonfirmasi pengiriman setiap pesanan dan memasukkan nomor pengiriman ekspres. Setelah selesai, dia pergi ke kamar mandi untuk mandi lalu memakai sandal dan turun ke dapur untuk menyiapkan makanan. Setelah makan malam, Xia Ruofei menelepon Liang Qichao untuk menyatakan rasa terima kasihnya. Ia juga menceritakan bahwa bibit sukulen telah dikirim dan memintanya untuk memeriksa dan menerimanya dalam beberapa hari ke depan. Liang Qichao sangat senang. Pada saat yang sama, dia terus mengingatkan Xia Ruofei untuk tidak melupakan batas bulan berkulit putih. Xia Ruofei tentu saja setuju. Kembali ke kamarnya, Xia Ruofei dengan hati-hati mengunci pintu dan mengeluarkan gulungan petaro. Sambil berpikir, dia memasuki medium tersebut. Sudah 3 hari sejak dia memetik kelopaknya. Xia Ruofei memasuki medium dan langsung berlari ke tanaman tanpa nama di tepi kolam. Seperti yang diharapkan, bunga 3 warna mekar lagi di dahan. Bunga itu memiliki pesona alami yang membuat Xia Ruofei memusatkan pandangannya pada bunga itu. Xia Ruofei benar-benar merasa nyaman sekarang. Tampaknya pola bunga 3 warna itu setelah dipetik akan pulih dalam 3 hari. Dia berjongkok di depan bunga 3 warna itu dan mengaguminya untuk waktu yang lama sebelum dengan enggan mengeluarkan kotak pengawet lei, knot dan pinset. Betapapun indahnya bunga 3 warna itu, ia tidak akan tumbuh lagi jika tidak dipetik. Ini adalah sumber daya strategis bagi Xia Ruofei, jadi setelah tumbuh, ia harus dipetik dan dilestarikan dengan baik. Xia Ruofei dengan hati-hati menggunakan pinset untuk mengambil ketiga kelopak bunga dan memasukkannya ke dalam tupperware. Selain 2 kelopak sisa panen terakhir, sudah ada 5 kelopak di brankas. Xia Ruofei berpikir sejenak dan mengulurkan tangan untuk mengambil kelopak bunga dengan pinset.
Lalu, dia dengan hati-hati mengulurkan tangannya. Saat tangannya menyentuh kelopak itu segera masuk ke telapak tangannya. Segera setelah itu, dia merasakan arus hangat yang familiar. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang dengan nyaman. Setelah menyerap kelopak bunga, Xia Ruofei dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya telah diperkuat. Penguatan ini bersifat menyeluruh, termasuk kekuatan, pendengaran, penglihatan, dan reaksinya. Xia Ruofei sudah memutuskan untuk memanen kelopak bunga setiap 3 hari. Dia akan menyimpan 2 kelopak dan menyerap 1 untuk dirinya sendiri untuk memperkuat tubuhnya. Ia merasa dalam jangka panjang pasti akan ada manfaat yang tidak terduga. Masih banyak cairan obat yang ia campurkan untuk pengobatan Ibu Huzi. Xia Ruofei mengisi sebotol air mineral lagi dan bersiap untuk mengirimkan sebotol lagi kepada Ibu Huzi dalam beberapa hari. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pot anggur stainless steel kecil yang dia beli beberapa hari yang lalu dan mengisinya dengan cairan obat. Teko anggur pipih ini dapat dibawa bersamanya, dan dia dapat mengeluarkannya kapan saja dalam keadaan darurat. Keesokan paginya, Xia Ruofei bangun dan pergi ke ruang petaro untuk memanen sayuran matang. Setelah menimbangnya, dia memasukkan sekitar 20 kati setiap jenis sayuran ke dalam keranjang dan membawanya keluar. Xia Ruofei juga memercikkan banyak air kolam ke sayuran. Sampai batas tertentu, ini bisa menggantikan efek pelestarian ruang petaro. Setelah memindahkan keranjang sayur ke garasi kecil di lantai pertama, Xia Ruofei pergi membuat sarapan untuk dirinya sendiri. Sarapannya juga sangat sederhana. Semuanya sudah siap pakai roti dan susu. Setelah memanaskannya sedikit, mereka selesai makan. Sekitar jam 8, Xia Ruofei mendengar suara klakson dari luar villa. Dia berdiri dan melihat keluar. Dia melihat sebuah van putih diparkir di pintu masuk halaman. Xia Ruofei keluar. Ketika dia melewati pintu, dia menekan remote control untuk membuka pintu halaman. Ketika mereka sampai di halaman villa, Xia Ruofei menyadari bahwa Porsche 911 oranye mencolok milik Ling Qingshui berada tepat di belakang truk kecil itu. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Gadis ini masih datang secara pribadi. Kedua mobil itu berhenti dan Ling Qingshui segera keluar dari Porsche 911. Saat dia melihat Xia Ruofei, dia berteriak. Ruofei, tempat yang kamu temukan ini sangat bagus. Menghadap ke laut, bunga-bunga bermekaran di musim semi yang hangat. Lumayan, kamu langsung membeli villa besar. Xia Ruofei menyambutnya sambil tersenyum dan berkata, bagaimana saya mampu membelinya? Saya menyewa ini. Saat ini, seorang pria berusia akhir 20-an turun dari kursi penumpang depan truk kecil tersebut. Ketika dia melihat Ling Qingshui dan Xia Ruofei mengobrol dengan gembira, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Xia Ruofei dengan waspada. Lalu, dia mempercepat langkahnya dan berjalan menuju keduanya. Pria itu mengenakan jas dan sepatu kulit. Dia mengenakan kacamata dan terlihat sopan. Dia berjalan di depan mereka berdua dan melirik Xia Ruofei. Lalu dia berkata, Qingshui, apakah ini pemasok baru kita? Perkenalkan aku pada mereka. Alis Ling Qingshui sedikit berkerut saat dia berkata, Meneer He, aku sudah mengingatkanmu lebih dari sekali. Kamu bisa memanggilku Meneer Ling atau Nona Ling, tapi tolong jangan menelepon aku, Qingshui. Hubungan pribadi kita tidak sedekat itu. Wajah Meneer dia menjadi merah dan putih. Dia membuka mulutnya, tetapi sebelum dia dapat berbicara, Ling Qingshui menatap Xia Ruofei dan tersenyum. Ruofei, ini dia dong, Meneer Departemen Pengadaan Jaringan Restoran Ling Ji kami. Departemen Pengadaan bertugas menandatangani semua kontrak pasokan untuk pengadaan bahan makanan kami. Ling Qingshui tidak bermaksud memperkenalkan Xia Ruofei kepada Hidong. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Meneer dia, tolong ambil kontraknya. Xia Ruofei melihat ekspresi dingin Ling Qingshui di depan orang lain. Bahkan jika dia tidak memiliki pemikiran lain tentang Ling Qingshui, dia masih merasa sedikit bangga. Sebagai tuan rumah, dia harus bersikap sopan, jadi Xia Ruofei berinisiatif mengulurkan tangan kepada Hidong dan berkata sambil tersenyum tipis. Meneer dia, senang bertemu denganmu. Saya Xia Ruofei. Hidong mengabaikan uluran tangan Xia Ruofei. Mata gelapnya menyelimuti Xia Ruofei, tidak menyembunyikan permusuhan yang sama sekali. Kemudian, dia berkata kepada Ling Qingshui dengan nada seperti bisnis.
Menir Ling, ketua selalu menekankan pengendalian bahan yang ketat. Sebelum datang ke sini kali ini, ketua juga secara khusus menekankan masalah keamanan pangan, jadi sebelum menandatangani kontrak, saya masih memiliki beberapa pertanyaan untuk dikonfirmasi dengan Pak. Xia, tolong mengerti. Mata Ling Qingsui berkilat marah. Namun, restoran Ling adalah perusahaan berukuran besar yang bahkan ingin go public di masa depan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan bengkel keluarga kecil itu. Perusahaan memiliki aturannya sendiri. Bahkan jika dia adalah putri ketua, dia tetap harus mengikuti mereka. Hidong dengan tepat memahami poin ini dan kedudukan landasan moral yang tinggi terlebih dahulu. Ling Qingsui hadir dan berkata, "Percepat! Restoran masih menunggu hidangan ini." Hidong menampilkan senyuman palsu dan berkata, "Ini akan cepat. Ini hanya menyelidiki rutin." Ling Qingsui menoleh untuk melihat Xia Ruofei. Matanya meminta maaf dan merekomendasikan. Dia takut Xia Ruofei akan marah. Xia Ruofei tersenyum senang dan tidak puas dengan menunjukkan bahwa dia tidak keberatan. Ketika Hidong melihat mereka berdua saling menatap, api tak dikenal muncul di hatinya. Tatapannya terhadap Xia Ruofei dipenuhi dengan rasa dingin. Dia memasang wajah dengan serius dan bertanya, "Tuan Xia, meskipun Anda direkomendasikan oleh Manajer Ling, restoran Ling adalah jaringan restoran terkenal di kota Sanshan. Kami memiliki standar keamanan yang sangat tinggi untuk bahan-bahan kami. Bolehkah saya bertanya apakah Anda memiliki dasar penanaman sayuran sendiri?" "Belum, tapi akan segera dibangun." Xia Ruofei menjawab dengan acuh tak acuh. "Artinya tidak ada siapa-siapa." Hidong berkata dingin dengan wajah ikan mati, lalu melanjutkan bertanya, "Lalu apakah sayuran yang kamu berikan memiliki sertifikat inspeksi dan karantina yang dikeluarkan oleh organisasi yang berwenang?" "Tidak, aku tidak melakukannya." Xia Ruofei menggelengkan kepalanya. "Sayuran baru ini adalah penelitian terbaru. Kamu tidak perlu menjelaskannya." Hidong menyela Xia Ruofei dan berkata, "Ini jelas merupakan produk." Tidak ada. Ling Ji tidak mungkin mendapatkannya." "Maaf, Menir Ling, tapi saya tidak bisa menandatangani kontrak ini." Bab 42 Buang. "Hidong, apa yang kamu coba lakukan?" Mendengar ini, kemarahan Ling Qingsui melonjak dan dia menegur dengan keras, "Saya secara pribadi mengkonfirmasi kolaborasi dengan Xia Ruofei." "Siapa yang Anda tolak?" Hidong menunjukkan ekspresi polos sambil merentangkan tangannya dan berkata, "Menir Ling, saya melakukan ini demi kepentingan publik." Dia juga bertindak sesuai dengan peraturan perusahaan. Standar dan prinsip Departemen Pengadaan diputuskan secara pribadi oleh ketua, dan saya tidak berani melanggarnya. Tuan Xia, Anda tidak memiliki dasar perkebunan sayuran yang memenuhi syarat, Anda juga tidak memiliki sertifikat identifikasi dari organisasi terkait. Saya benar-benar tidak berani membeli produk seperti itu." Xia Ruofei bisa merasakan sensasi mendalam Hidong terhadapnya. Meskipun dia tidak mengerti keseluruhan cerita, dia bisa menebaknya secara kasar. Itu mungkin karena Hidong mempunyai perasaan terhadap Ling Qingsui dan akibatnya memperlakukannya sebagai saingan cinta. Dalam keadaan seperti itu, Xia Ruofei memutuskan untuk hanya berdiri dan menonton. Ling Qingsui hadir dan berkata, "Hidong, berhenti bicara yang tidak masuk akal. Aku secara pribadi telah menguji sayuran baru ini. Apakah aku akan merugikan perusahaanku sendiri?" Hidong melirik Xia Ruofei dan berkata dengan nada yang aneh, "Menir Ling, Anda adalah putri kecil dari Ling Ji FNB. Tentu saja, Anda tidak akan sengaja melakukan hal buruk terhadap perusahaan. Namun, saya khawatir Anda masih belum berpengalaman dan tertipu oleh seseorang. Beberapa ribu yuan sehari memang tidak berarti apa-apa bagi restoran Ling Ji, tetapi jika bahan-bahan ini memiliki masalah keamanan, tidak akan menyebarkan beberapa ribu yuan. Itu akan menjadi pukulan telak bagi citra merek restoran Ling Ji." Semakin banyak Hidong berbicara, semakin serius kata-katanya. Dia membuatnya tampak seperti semua yang dia lakukan adalah untuk perusahaan. Ling Qingsui sangat marah sehingga dia membuka gigi dan menatap Hidong. "Menir He, sepertinya kinerja Anda terlalu baik di perusahaan akhir-akhir ini, dan Anda tidak dapat mempertahankan posisi Anda. Saya pikir Anda tidak ingin bekerja di Ling Ji FNB lagi." Hidong memasang ekspresi sedih saat berkata, "Sejujurnya, aku selalu setia pada perusahaan. Bahkan jika Nona Ling ingin memecatku karena kejadian hari ini, aku akan tetap berpegang pada prinsipku."
Tapi aku yakin Paman Ling itu. Tidak, pimpinan Ling akan mengerti kesulitanku. Jelas sekali bahwa Hidong sepertinya tidak takut dan tidak menganggap serius ancaman Ling Qingsui. Dada Ling Qingsui yang gagah naik turun karena marah, dan dia memelototi Hidong dengan matanya yang berbentuk almond, seolah-olah akan memuntahkan api. Ini jelas merupakan awal dari kemarahannya. Saat itulah Xia Ruofei menggunakan matanya untuk menghentikan Ling Qingsui. Kemudian, sambil tersenyum tipis, dia menatap Hidong dan bertanya, "Meneer He, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan." "Kamu mengatakan itu?" Mata Hidong berkilat bangga saat dia menatap Xia Ruofei. "Kamu belum melihat sayuran baru yang aku sediakan sejak kamu masuk, kan?" Xia Ruofei bertanya. Sudut mulut Hidong bergerak-gerak, dan dia berkata dengan arogan, "Saya tidak perlu mencari. Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi paling dasar. Jadi Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemasok FNB Lingji kami." "Hidong, jangan terlalu sombong," Ling Qingsui menegur. Hidong mengangkat bahu dan berkata, "Meneer Ling, meskipun tidak enak didengar, itu kenyataannya. Semua bahan sayuran kami berasal dari basis penanaman hijau yang dimiliki perusahaan. Sayuran hijau murni selalu menjadi tanda publisitas perusahaan kami. Tuan Xia yang disebut sayuran baru, menurut saya, tidak diketahui asal-usulnya. Sebagai manajer pengadaan, saya berhak menolak pembelian ini." Sebelum Ling Qingsui dapat berbicara, Xia Ruofei melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Lalu, dia melihat ke arah Hidong dan bertanya, "Jadi maksudmu tidak ada cara untuk membicarakan bisnis ini?" Hidong tersenyum mengejek saat dia berkata, "Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Jika bukan karena desakan Qingsui, apakah aku punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu? Tahukah kamu betapa sibuknya aku setiap hari?" Setelah dia selesai berbicara, Hidong melihat sekeliling dengan ekspresi bangga dan melanjutkan, "Rumah ini kelihatannya seperti sesuatu. Tapi sepertinya aku baru saja mendengar kamu mengatakan sesuatu. Kamu menyewanya, kan?" Lalu, dia melihat ke arah truk pick-up yang diparkir di samping dan mencibir. "Mobil Tuan Xia cukup baru, mungkinkah Anda menyewanya? Tapi menurut saya bukan itu masalahnya, Anda mungkin mampu membeli pick-up kecil." Melihat Hidong semakin bersemangat, Ling Qingsui akhirnya tidak bisa menahan amarahnya. Dia dengan dingin menegur, "Hidong, kamu keterlaluan. Segera minta maaf pada Ruofei." Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu meminta maaf, tapi karena kesepakatan bisnis telah gagal, bisakah aku menyusahkan Meneer He untuk membantuku menutup pintu dari luar?" Hidong tidak bereaksi tepat waktu dan tanpa sadar bertanya, "Bagaimana apanya?" Xia Ruofei berkata dengan acuh tak acuh, "Maksud saya..." Ketika dia mengatakan ini, dia tiba-tiba meninggikan suaranya beberapa kali, dan suaranya menjadi sangat tajam. "Sudah kubilang padamu, pergilah sejauh mungkin." Hidong terlonjak kaget dan tanpa sadar mundur selangkah. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi kesal dan menunjuk ke arah Xia Ruofei dengan jari gemetar. "Kamu... Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara?" Xia Ruofei memandang Hidong dengan jijik dan menoleh ke sopir truk kecil itu. "Tuan, tolong kembalikan mobilnya. Saya benar-benar minta maaf karena telah membuat Anda datang ke sini dengan sia-sia." Sopirnya juga seorang pegawai restoran Lingji. Ketika dia mendengar ini, dia mengalihkan pandangan bertanya-tanya ke Ling Qingsui. Ling Qingsui menghela nafas dalam hati. Dia tahu bahwa masalah ini pasti tidak akan selesai hari ini, jadi dia sedikit menganggukkan kepalanya. Setelah mendapat izin, pengemudi itu melompat ke kursi pengemudi dan menyalakan mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia kemudian pergi keluar dari halaman villa. Xia Ruofei melangkah menuju Hidong. Hidong memandang Xia Ruofei yang agresif dan ketakutan. Dia bertanya dengan suara gemetar, "Apa yang ingin kamu?" Ling Qingsui masih berada di halaman dengan ekspresi menyesal di wajahnya. Dia berjalan ke depan Xia Ruofei dan berkata dengan suara rendah, "Ruofei, maafkan aku. Aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini." Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Mahasiswa Qingsui, sepertinya kamu masih belum menetapkan prestisemu sebagai nona muda Lingji. Bahkan manajer departemen kecil pun tidak mematuhimu." Ekspresi Ling Qingsui menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara rendah, "Situasi di sini sedikit rumit, biarkan aku menjelaskannya kepadamu secara perlahan."
Xia Ruofei dengan cepat berkata, "Jangan salah paham, aku hanya bercanda, aku tidak ada niat menyalahkanmu. Lagi pula, kamu tidak perlu menjelaskan apapun aku." Ling Qingsui menatap Xia Ruofei dengan sedikit kebencian di matanya dan berkata, "Kalau begitu aku ingin mengadu padamu. Bolehkah?" Xia Ruofei terkekeh dan berkata, "Tidak masalah. Aku tidak punya banyak pekerjaan hari ini, jadi aku pasti bisa menjadi pendengar yang baik. Ayo, ayo, ayo. Masuk, masuk. Kamu belum melihat rumah baruku. Masuk dan lihat." Ketika Ling Qingsui mendengar ini, kabut di dadanya sepertinya menghilang. Senyum cerah muncul di wajahnya saat dia berkata, "Baiklah. Aku ingin mencoba masakanmu lagi pada siang hari, bolehkah?" Xia Ruofei berkata dengan sigap, "Tidak masalah, melakukan. Jangan datang. Apakah kamu berani menyentuhku?" Xia Ruofei berjalan ke arah Hidong dalam beberapa langkah dan meraih kerah bajunya dengan satu tangan. Seperti memungut seekor ayam kecil, dia mengangkat Hidong dengan satu tangan dan melemparkannya dengan ringan. Seluruh tubuh Hidong terbang dan mendarat tepat di pantatnya di luar pintu halaman. Xia Ruofei bertepuk tangan dan berkata, "Tidak masalah. Aku tidak punya banyak pekerjaan hari ini, jadi aku pasti bisa menjadi pendengar yang baik. Ayo, ayo, pukul 10.13. Ayo. Masuk, masuk. Kamu belum melihat rumah baruku. Masuk dan lihatlah. Kamu tidak diterima di wilayahku. Jika kamu tidak tersesat, kakimu akan patah." Hidong mengerang ketika dia bangkit dari tanah, dan dia berteriak dengan putus asa, "Tunggu saja. HMPH. Selama aku di Ling GFNB, jangan pernah berpikir sayuranmu akan masuk. Dasar orang kampung." Xia Ruofei berpura-pura mengejarnya. Hidong sangat ketakutan hingga dia kencing di celana dan berlari ke truk kecil. Dia membuka pintu dan masuk. Gerakannya lebih lincah dari monyet. Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Aku akan menjelaskannya hari ini, aku akan membiarkan semua sayuranku masuk ke Ling GFNB. Namun, aku khawatir kamu tidak akan bisa tinggal sampai hari itu." Truk kecil itu dengan cepat melaju meninggalkan villa. Bab 43, Masalah Qingsui. Mereka berdua masuk ke villa bersama. Ling Qingsui sepertinya telah melupakan ketidakbahagiaan yang disebabkan oleh Hidong tadi. Dia mengagumi villa itu sambil melihat sekelilingnya, sangat iri dengan lingkungan hidup Xia Ruofei. Xia Ruofei tidak bisa tidak berpikir lucu dan bertanya, "Mendorong kamu tidak berlebihan. Kamu adalah putri kecil dari Ling GFNB, villa apa yang tidak mampu kamu tinggali? Villa liburan kecil seperti ini seperti apa?" Ling Qingsui memutar matanya ke arah Xia Ruofei dan berkata, "Apa yang kamu tahu? Aku iri dengan kebebasanmu. Tinggal sendirian di rumah yang menghadap ke laut, melakukan apapun yang kamu mau, tanpa batasan apapun." Nada suara Ling Qingsui sepertinya sedikit menurun. Xia Ruofei berkata, "Katakan padaku, apa yang terjadi dengan ini Hidong? Menurutku dia tidak mendukung manajer departemen di perusahaanmu." Ling Qingsui menghela nafas dan langsung berjalan ke sofa di ruang tamu. Dia duduk dan mulai memberitahu Xia Ruofei. Ternyata hubungan Hidong dengan keluarga Ling tidaklah dangkal. Ayah Hidong, He Xiangjun, dan ayah Ling Qingsui, Ling Xiaotian, adalah rekan seperjuangan. Ini bukanlah hal yang paling penting. Yang paling penting adalah He Xiangjun pernah menyelamatkan nyawa Ling Xiaotian, dan karena itu, He Xiangjun menjadi cacat permanen. Saat itu, keduanya pernah bertugas di unit militer di Provinsi Yunnan Selatan. He Xiangjun adalah pemimpin pasukan Ling Xiaotian. Karena alasan sejarah, sejumlah besar ranjau tertinggal di kawasan perbatasan, dan keduanya merupakan milik unit yang khusus menangani pembersihan ranjau. Tahun itu, selama operasi penyapu penjelajahan di perbatasan, Ling Xiaotian secara tidak sengaja menjelajahi ranjau dan He Xiangjun, yang berada di sekitarnya, mendorongnya menjauh. Namun, kakinya sendiri telah hancur berkeping-keping. Kemudian, He Xiangjun kembali ke rumah sebagai tentara cacat, dan Ling Xiaotian juga meninggalkan Angkatan Darat setelah dinasnya selesai dan kembali ke kampung halamannya untuk memulai bisnis. Meskipun salah satunya berada di Provinsi Tenggara dan yang lainnya di Provinsi Hubei, Ling Xiaotian selalu mempengaruhi kehidupan He Xiangdong. Apalagi setelah bisnisnya semakin besar, ia kerap mensponsori keluarga He Xiangjun.
Sebagai putra satu-satunya He Xiangjun, Ling Xiaotian telah menanggung semua biaya Hidong dari sekolah dasar hingga ia lulus dari gelar masternya. Terlebih lagi, setelah Hidong lulus dari Universitas UBI, Ling Xiaotian langsung menyerapnya ke Ling GFNB. Setelah berlatih di posisi dasar selama beberapa waktu, Ling Xiaotian mempercayakan kepadanya tugas penting menjadi manajer sebuah perusahaan. Departemen penting seperti departemen pengadaan. Ling Xiaotian selalu merasa berhutang budi pada He Xiangjun, jadi dia berusaha keterampilan untuk mengasuh Hidong. Dapat dikatakan bahwa dia sangat memikirkan Hidong. Ling Qingsui tentu saja tidak akan mengatakan apapun tentang ini. Dia juga merasa itu wajar saja. Namun, yang benar-benar menyusahkan Ling Qingsui adalah Hidong telah melancarkan serangan sengit terhadapnya sejak pertama kali mereka bertemu, membuat Ling Qingsui tidak dapat menahannya. Tetapi karena He Xiangjun, Ling Qingsui tidak bisa terlalu banyak menunjukkan wajah Hidong. Situasi hari ini juga karena sikap Hidong terhadap Xia Ruofei telah membuat Ling Qingsui marah. Jika tidak, dia tidak akan langsung menyerah. Apa yang membuat Ling Qingsui semakin kesal adalah dia mengatakan kepada Ling Xiaotian bahwa Hidong telah merayunya, dan dia juga dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak memiliki perasaan terhadap Hidong, berharap Ling Xiaotian akan melangkah maju dan dengan bijaksana membujuk Hidong. Dia tidak menyangka Ling Xiaotian akan membujuknya untuk lebih banyak berinteraksi dengan Hidong. Ini langsung memberi peringatan buruk pada Ling Qingsui. Dia menduga Ling Xiaotian mungkin bermaksud menjodohkannya dan Hidong untuk membalas kebaikannya. Meskipun Ling Xiaotian tidak akan terlalu ikut campur dalam kehidupan cinta putrinya, persetujuan diam-diamnya seperti sebuah pukulan bagi Hidong, membuatnya semakin termotivasi. Sekarang semua orang di perusahaan mengetahuinya, Ling Qingsui tentu saja sangat kesal. Setelah mendengar kata-kata Ling Qingsui, Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata. Dia ingin mengucapkan beberapa kata penghiburan tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Untuk sesaat, ruang tamu sunyi. Setelah beberapa lama, Ling Qingsui memaksakan senyum dan berkata, "Sebenarnya tidak apa-apa. Selama aku tidak setuju, ayahku tidak akan memaksaku melakukan sesuatu yang tidak ingin aku lakukan." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Itu benar. Kita sekarang berada di era apa? Tidak ada lagi yang namanya perjodohan atau menikahi seseorang untuk membayar hutang budi." Ling Qingsui mengangguk dan berkata, "Lupakan saja, jangan membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Ruofei, aku benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi hari ini. Aku tidak tahu bahwa Hidong tiba-tiba akan bertemanmu dengan sengaja, dan dia bahkan mengatakan hal-hal buruk seperti itu, hal-hal." Mata Xia Ruofei berbinar dan dia berkata, "Ini tidak ada izin bersamamu. Namun, Hidong ini memang meminta pemukulan. Setelah mendengar kata-katamu, aku merasa ayah Hidong memang laki-laki. Dia jelas merupakan pasukan pemimpin yang kompeten di Angkatan Darat, tapi dia tidak pandai mendidik anak." Mata Ling Qingsui berkilat khawatir saat dia berkata, "Ruofei, kamu tidak boleh melakukan apapun gegabah. Aku akan berbicara dengan ayahku ketika aku kembali. Sayuran barumu sangat penting bagi Ling GFNB. Dia pasti akan mendengarkan pendapatku dan menandatangani kontrak pasokan dengan Anda." Xia Ruofei tersenyum dan kecewa. "Qingsui, jangan khawatir tentang ini untuk saat ini. Aku punya caraku sendiri untuk menghadapinya." Tapi, Ling Qingsui ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Xia Ruofei terkekeh dan berkata, "Jangan khawatir. Saya pasti akan memesan stok yang saya janjikan kepada Anda, tidak berkurang sedikit pun. Hanya beberapa hari kemudian, itu bagus." Ling Qingsui memukul dadanya dengan ringan dan berpura-pura lega. "Kupikir kamu sangat marah sehingga kamu tidak ingin bekerja dengan restoran Ling Ji kami lagi. Kenapa aku harus?" Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Aku masih harus bertatap muka dengan teman lamaku. Kalau begitu, haruskah aku berterima kasih?" Ling Qingsui berkata, lalu mengomal dan berkata, "Hidong, idiot itu. Kamu mengira aku memberikan kontrak pasokan itu dengan tujuan untuk menjagamu? Kamu benar-benar memiliki mata tetapi tidak dapat mengenali emas yang tertanam di jade." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Jangan bicara tentang kesenangan yang mematikan ini. Bicaralah. Apa yang ingin kamu makan untuk makan siang? Aku sendiri yang akan memasaknya nanti." Ling Qingsui segera mengumumkan, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, telepon di tasnya berdering.
Dia mengeluarkan ponselnya dan menatap Xia Ruofei. "Ini ayahku." Xia Ruofei tersenyum dan mengangkat dagunya, mengisyaratkan dia untuk menjawab panggilan itu. Ling Qingsui mengangkat telepon dan berkata, "Ayah." "Apa?" "Ayah, ini tidak seperti yang dia katakan dong." Ayah, dengarkan aku." "Oh. Baiklah, aku tahu." Suara Ling Qingsui menjadi semakin pelan saat dia berbicara. Pada akhirnya, dia menutup telepon dengan menyeringai dan berkata dengan marah. "Hidong sebenarnya adalah penjahat yang mengajukan keluhan terlebih dahulu. Kamu pergi ke tempat ayahku untuk menimbulkan masalah. Ayahku ingin aku segera kembali ke perusahaan." Xia Ruofei mengangkat bahu dan bertanya, "Kalau begitu kamu siap untuk?" Ling Qingsui hadir dan berkata, "Aku akan kembali dulu kalau begitu." Xia Ruofei mengangguk. Saat itulah Ling Qingsui mengambil tas tangan dan keluar dari villa. Xia Ruofei menyuruhnya keluar dan mengawasinya masuk ke dalam Porsche 911. Dia tersenyum dan mengibarkannya, lalu melihat mobil sport itu pergi. Saat dia berbalik dan berjalan kembali ke villa, bayangan senyum indah Ling Qingsui terus terlintas di benak Xia Ruofei. Dia hanya bisa menenangkan diri dan berpikir, "Jangan bilang kalau aku benar-benar memikirkan gadis ini." Faktanya, setelah Xia Ruofei pulih dari penyakit mematikannya, mentalitasnya diam-diam berubah. Ling Qingsui juga merupakan kecantikan kelas 1. Jelas sekali bahwa dia memiliki perasaan terhadap Xia Ruofei. Dia bahkan lebih proaktif dalam hubungan mereka. Xia Ruofei bukanlah seorang suci. Dia secara tidak sadar telah mengembangkan perasaannya, tapi dia tidak menyadarinya. Xia Ruofei menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu ini dan mulai memikirkan tentang apa yang terjadi hari ini. Kata-kata dan tindakan Hidong hari ini telah membuat Xia Ruofei marah. Di dunia militer, ia dikenal karena keengganannya untuk mengaku kalah. Jika dia tidak melawan setelah Hidong dengan sengaja kehadiran dan mempermalukannya hari ini, maka dia bukanlah serigala darah yang membuat musuhnya gemetar ketakutan. Senjata serangan balik Xia Ruofei yang paling kuat tentu saja adalah sayuran berkualitas super baru. Dia sudah memiliki gambaran kasarnya, dan sekarang setelah dia duduk dan berpikir lama, rencana di dalam hatinya perlahan-lahan mulai terbentuk. Bibir Xia Ruofei membentuk senyuman dingin saat dia mendengus pada dirinya sendiri. "Hidong, kali ini aku pasti akan memberikan pelajaran yang tak terlupakan." Bab 44M, menghadirkan perjamuan. Xia Ruofei bangkit dan pergi ke garasi villa. Dia memasukkan semua sayuran baru yang telah dia siapkan di pagi hari ke dalam ruang petaroh dan menyirami tanaman sukulen di kolam luar angkasa. Setelah meninggalkan ruang petaroh, Xia Ruofei melihat bahwa hari masih pagi, jadi dia berkendara kembali ke kota Sanshan dan langsung pergi ke perusahaan benih. Ia membeli beberapa bibit sayuran baru yang masih sama seperti sebelumnya. Pada saat yang sama, ia juga membeli beberapa bibit labu kuning, lobak, dan ubi Cina. Meskipun kerja sama Xia Ruofei dengan restoran Ling untuk sementara digagalkan karena campur tangan Hidong, rencana perluasan penanaman tetap harus dilaksanakan. Xia Ruofei bahkan berencana mencari cara menanam sayuran di dunia luar tanpa banyak mengurangi kualitasnya. Oleh karena itu, kali ini dia membeli lebih banyak benih agar tidak berulang kali pergi ke perusahaan benih. Bagaimanapun, ruang petaroh memiliki fungsi pelestarian yang luar biasa. Kemudian, Xia Ruofei menemukan jaringan supermarket dan membeli beberapa daging babi, sapi, iga, dan bahan-bahan lainnya. Dia siap membawa mereka kembali ke villa liburan untuk makan sayur super. Meskipun enak, Xia Ruofei tidak tahan jika tidak makan daging setiap hari. Apalagi setelah menyerap kelopak bunga, kemampuan penyerapan tubuhnya meningkat pesat. Nafsu makannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Xia Ruofei tahu bahwa yang terbaik adalah makan daging sapi dan kambing setiap hari karena akan membantu pertumbuhan otot. Setelah membeli barang-barang itu, Xia Ruofei kembali. Ketika mobil hendak mencapai villa liburan, dia menerima telepon dari Wu Liqian. Wu Liqian membayangkan bahwa Profesor Tian telah keluar dari rumah sakit, dan Tian Huilan ingin mentraktirnya makan malam-malam ini. Karena mereka sudah menyetujuinya, Xia Ruofei tidak menolak dan langsung menyetujuinya. Namun, ketika Wu Liqian menawarkan untuk mengirim mobil untuk menyambutnya, dia menolak dengan sopan. Katanya tidak terlalu merepotkan dan dia bisa langsung pergi sendiri. Xia Ruofei adalah tamu terhormat Tian Huilan. Karena dia tidak meminta mobil menjemputnya, Wu Liqian hanya bisa membiarkannya. Setelah beberapa kata sopan,
Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengirimkan lokasi makannya nanti. Setelah panggilan, Xia Ruofei meletakkan ponselnya di dashboard dan terus mengemudi. Tidak lama kemudian, teleponnya berbunyi bip dengan pesan teks peringatan, tetapi Xia Ruofei tidak melihatnya dan terus mengemudi dengan serius. Kembali ke villa liburan, Xia Ruofei memasukkan semua daging sapi, daging kambing, dan biji-bijian ke dalam ruang petaroh. Dengan ruang ajaib ini, lemari es di dalam rumah pada dasarnya hanya sekedar hiasan. Paling-paling bisa dijadikan penutup saat ada tamu. Setelah menyimpan barang-barangnya, Xia Ruofei menyalakan teleponnya. Pesan teks itu dari Wu Liqian. Lokasi makan malamnya berada di klub swasta yang cukup terkenal di kota Sanshan bernama West River Moon. Xia Ruofei melihat pesan itu dan tiba-tiba mendapat inspirasi. Dia punya ide cemerlang. Sekitar jam 5 sore, Xia Ruofei meninggalkan villa dengan mobil pikapnya. Ada keranjang sayur kecil di kursi penumpang depan mobilnya. Ada banyak bayam, sedikit tomat, dan sedikit terong di dalamnya. Ini adalah sayuran baru yang diambil Xia Ruofei dari ruang petaroh di sore hari. Dia membawa sayuran ini ke jamuan makan dan tentu saja memiliki rencana lengkap di hatinya. Klub West River Moon terletak di area pemandangan 5A di pusat kota, Jalan San Fangqi. Itu adalah kompleks bangunan kuno, dan beberapa gang kuno melewatinya. Mobil tidak diperbolehkan di seluruh area. Oleh karena itu, Xia Ruofei menemukan tempat parkir di luar area tersebut dan memarkir pikapnya. Kemudian, dia membawa keranjangnya dan berjalan ke area tersebut. Klub itu terletak di jalur kuning di tengah area yang indah. Berubah dari sebuah rumah tua yang menempati area yang luas. Gaya keseluruhannya antik dan penuh pesona oriental. Waktu yang ditentukan adalah jam 6 sore. Ketika Xia Ruofei tiba di West River Moon Club sekitar pukul 5.50, dia menemukan Wu Liqian sudah menunggu di pintu. "Kak Wu." Xia Ruofei berjalan cepat dengan senyuman di wajahnya. "Xia kecil ada di sini." Wu Liqian tersenyum dan berkata, "Silakan masuk. Wali Kota Tian dan Profesor Tian telah tiba. Bagaimana aku bisa membiarkan wali kota menungguku?" "Aku minta maaf," kata Xia Ruofei. "Bukan apa-apa. Kamu tamunya hari ini." Wu Liqian berkata sambil tersenyum saat dia memimpin jalan. Klub West River Moon mempertahankan gaya bangunan kuno. Semuanya memiliki cita rasa antik asli. Jendela berkisi, serambi, dan kornice berukir indah membuat orang merasa seolah-olah telah melewati waktu. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di pintu kamar pribadi yang elegan. Saat Wu Liqian hendak mengetuk pintu, Xia Ruofei menghentikannya dan berkata, "Kak Wu, aku membawa beberapa sayuran baru yang dibudidayakan temanku. Bolehkah aku menyusahkanmu untuk meminta dapur menggunakan bahan-bahan ini untuk memasak beberapa hidangan? Aku ingin Profesor Tian dan Wali Kota Tian mencobanya bersama-sama." Wu Liqian tertegun sejenak, tapi dia segera tersenyum dan berkata, "Tentu saja tidak masalah." Lalu, dia berkata kepada pelayan di depan pintu, "Tolong undang Presiden Zheng Anda kemari." "Baiklah." Pelayan dengan cepat mengucapkan beberapa patah kata melalui walkie, talkie, dan beberapa menit kemudian, seorang pria gemuk berjas bergegas mendekat dengan senyum rendah hati di wajahnya. Dia menyapa mereka dari jauh. "Direktur Wu, apakah Anda punya perintah?" Wu Liqian memberitahu Presiden Zheng tentang permintaan Xia Ruofei, dan Presiden Zheng setuju untuk meminta pelanggan membawa bahan-bahan untuk diproses. Itu adalah hal yang biasa, tetapi biasanya pelanggan lain akan membawa bahan-bahan langka dan berharga, sedangkan Xia Ruofei hanya membawa beberapa sayuran. Xia Ruofei memberikan keranjang itu kepada Presiden Zheng dan tersenyum. "Kalau begitu aku harus merepotkanmu, Presiden Zheng." Presiden Zheng dengan cepat berkata bahwa dia tidak pantas mendapatkannya. Kemudian, dia menyapa mereka dan secara pribadi membawa keranjang sayur ke dapur. Wu Liqian berjalan ke pintu kamar pribadi dan mengetuknya dengan lembut. Kemudian, dia membuka pintu dan memberi isyarat agar Xia Ruofei masuk. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk pada Wu Liqian. Kemudian, dia masuk dan Wu Liqian mengikutinya ke kamar pribadi. Kamar pribadinya tidak terlalu besar dan dekorasinya terlihat sangat biasa. Namun, ada sedikit kemewahan yang biasa-biasa saja. Bahkan Xia Ruofei, yang tidak tahu banyak tentang hal-hal ini, tahu bahwa furnitur dan dekorasi sederhana di kamar pribadi itu mahal. Tian Huilan menemani ayahnya saat mereka membuat teh.
Ketika mereka melihat Xia Ruofei masuk, Profesor Tian segera berdiri sendiri. Tentu saja, Tian Huilan juga berdiri. Anak muda, akhirnya aku menemukanmu. Profesor Tian tertawa dan berkata, jika saya tidak memiliki anak perempuan yang menjadi wali kota, saya mungkin tidak akan pernah menemukan Anda lagi. Xia Ruofei bergegas menghampiri mereka berdua dan berkata, Profesor Tian, saya benar-benar tidak berbuat banyak hari itu. Anda tidak harus bersikap sopan. Tian Huilan tersenyum dan berkata, Xia kecil, ayahku mengajariku sejak aku masih kecil bahwa setetes kebaikan harus dibalas dengan mata air, apalagi anugerah yang menyelamatkan jiwa. Yap. Sekarang, ketika banyak orang melihat seorang lelaki tua jatuh ke tanah, mereka menghindarinya seperti wabah. Profesor Tian menghela nafas. Dalam keadaan seperti itu, Xia kecil melangkah maju dengan berani dan bahkan menunjukkan tangan permajaannya yang ajaib. Saya berhutang budi padanya. Saya tidak berani. Xia Ruofei dengan cepat berkata, Profesor Tian, Anda terlalu serius. Hahaha. Profesor Tian tertawa terbahak-bahak dan berkata, Xia kecil, tidak banyak anak muda sepertimu akhir-akhir ini. Kamu harus menemaniku minum atau 2 kali hari ini. Kemudian, Profesor Tian mengerutkan alisnya dan menoleh ke Tian Huilan. Ngomong-ngomong, kenapa Yoyo belum datang? Tian Huilan dengan cepat berkata, dia baru saja mengirimiku pesan bahwa dia terlambat karena sesuatu di sekolah. Dia sudah dalam perjalanan dan akan segera tiba. Profesor Tian menunjukkan ekspresi tidak senang dan berkata, aku sudah menyuruhnya sampai di sana sebelum jam 6, tapi sekarang sudah jam 6:05. Kenapa anak ini tidak bisa memahami waktu? Saat ini, suara seorang gadis muda datang dari pintu. Kakek, kamu membicarakan hal buruk tentangku lagi? 45 Luyu. Xia Ruofei mendongak dan melihat seorang gadis muda dan cantik di pintu kamar. Dia mengenakan celana jeans biru ketat dan kemeja rajutan Korea panjang yang longgar. Dia mengenakan sepasang sepatu kanvas putih di kakinya, gelang perak besar di lengan yang lembut, dan tas linen miring di punggung. Dia penuh dengan masa muda. Meski wanita muda itu baru berusia 20-an, tubuhnya sudah sangat dewasa. Sosoknya montok, kulitnya sangat putih, dan ciri wajahnya cukup indah. Dia tampak seperti boneka porselen. Saat ini, wajah lembut gadis itu menunjukkan sedikit kegenitan. Bibirnya yang seperti ceri sedikit terkekeh, dan matanya yang besar dan berair menatap Profesor Tian dengan sedih. Profesor Tian berkata dengan wajah datar. Kamu, bukankah ibumu menyampaikan bahwa komunikasi malam ini sangat penting? Kamu terlambat dan kamu masih di jalur yang benar. Anda menundukkan kepalanya sedikit dan melirik ke arah Profesor Tian. Dia mengundang. Bukankah ini hanya terlambat 5 menit? Kamu suka sekali berlebihan. Meskipun suaranya lembut, Profesor Tian mendengarkan. Dia menyoroti Yoyo dan hendak menegurnya ketika Xia Ruofei melihat ini dan dengan cepat berkata. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Profesor Tian, bukankah ini hanya makanan sederhana? Selain itu, waktunya tepat. Wajah Profesor Tian sedikit cerah dan berkata. Karena Xiao Xia menjadi perantara, lupakan saja hal ini. Jangan terlalu tidak disiplin lain kali, mengerti? Kamu menjulurkan lidahnya dan berkata. Oh, aku tahu. Ketika Profesor Tian mengkritik Yoyo, Tian Huilan tetap diam. Meskipun dia adalah wali kota, dia tetaplah seorang putri yang berbakti. Dia menghela nafas lega ketika melihat masalah. Untungnya, Xia ada di sana. Kalau tidak, ayah yang keras kepala akan menegur Yoyo. Tian Huilan berkata, Xia kecil, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini putriku, Luyu, seorang mahasiswa Universitas 3 Pegunungan. Yoyo, ini Xia Ruofei, penyelamat kakek. Xia Ruofei berinisiatif untuk tersenyum dan menyapa Luyu. Luyu mengamati Xia Ruofei dengan rasa ingin tahu dan Wu Liqian mulai sibuk meminta pelayan memberitahu mereka untuk menyajikan hidangan, menyiapkan minuman, pukul 16.19, anggur, dan lain-lain. Lalu mengangguk pada Xia Ruofei dengan acuh tak acuh. Melihat ini, ekspresi Profesor Tian berubah menjadi jelek. Tian Huilan dengan cepat berkata, Xia kecil, semuanya sudah di sini. Mengapa kita tidak duduk saja? Baiklah, kata Xia Ruofei. Profesor Tian menahan amarahnya dan secara pribadi memimpin Xia Ruofei ke meja bundar. Rombongan tiba di meja bundar.
Profesor Tian dan Tian Huilan menarik Xia Ruofei ke kursi utama. Tentu saja, Xia Ruofei tidak bisa duduk. Setelah beberapa kali penolakan, Profesor Tian mengambil kursi utama. Xia Ruofei dan Tian Huilan duduk di sisi kiri dan kanan Profesor Tian. Lu Yu secara alami duduk di samping ibunya. Wu Liqian mulai sibuk meminta pelayan memberitahu mereka untuk menyajikan hidangan, menyiapkan minuman, anggur, dan lain-lain. Wu kecil, duduklah dan makan bersama. Hal-hal ini bisa dilakukan oleh para pelayan, kata Tian Huilan. Ya, terima kasih, Wali Kota. Mata Wu Liqian bersinar dengan sedikit kegembiraan. Ini adalah perjamuan yang sangat pribadi, dan pada dasarnya adalah makan malam keluarga. Fakta bahwa Tian Huilan mengizinkan Wu Liqian duduk di meja menunjukkan bahwa dia memperlakukannya sebagai bawahan yang dapat dipercaya. Wu Liqian duduk di samping Xia Ruofei. Dia mengerti bahwa tugas utamanya malam ini adalah melayani Xia Ruofei dengan baik. Karena wali kota mentraktir mereka makan, klub West River Moon secara alami membuat persiapan penuh. Oleh karena itu, hidangan disajikan setelah mereka duduk beberapa saat. Setelah anggur dituangkan, Profesor Tian mengangkat gelasnya dan berkata kepada Xia Ruofei. Xia kecil, aku akan bersulang untukmu segelas anggur pertama sendirian. Jika bukan karena kamu, tulang lamaku akan mati di sana hari itu. Xia Ruofei tersenyum dan mendentingkan gelas dengan Profesor Tian. Keduanya mengangkat kepala dan meminum anggur. Profesor Tian tertawa dan berkata, saya mendengar dari Huilan bahwa Anda seorang pensiunan tentara. Minum memang menyegarkan. Saat seorang tetua bersulang, aku sangat bahagia. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, dia menyukai kepribadian lelaki tua itu. Meskipun dia adalah seorang profesor di universitas, dia tidak suka mengudara. Dia membumi dan memiliki kepribadian yang lugas. Xia Ruofei, yang lahir di militer, suka berurusan dengan orang-orang seperti ini. Ngomong-ngomong, Profesor Tian, bagaimana kabar pemulihanmu? Xia Ruofei bertanya lagi. Aku baik-baik saja. Profesor Tian berkata dengan gembira, hasil tes menunjukkan bahwa dia sangat sehat. Beberapa indikator bahkan lebih baik dari sebelumnya. Xia kecil, apa yang kamu berikan padaku hari itu pastilah ramuan ajaib. Bagaimanapun juga, perawatan di dalam rumah sakit rakyat pasti tidak akan seefektif itu. Saya memahaminya. Mendengar ini, Tian Huilan mau tidak mau mengungkapkan ekspresi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Orang tua ini benar-benar berani mengatakan apapun. Lu Yu juga memasang ekspresi tidak setuju di wajahnya. Sejujurnya, kesan pertama Lu Yu terhadap juru selamat kakeknya tidak terlalu baik. Alasannya sangat konyol. Dia awalnya ada acara yang harus dihadiri di sekolah hari ini, jadi dia tidak ingin datang ke jamuan makan ini sama sekali. Namun, Profesor Tian bersikeras bahwa dia harus berada di sana. Dia mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara agar hal itu dapat dianggap sebagai jamuan keluarga dan tanda keikhlasan. Setelah dia mengatur segalanya, dia bergegas ke klub, tetapi dia dikritik oleh Profesor Tian karena hanya terlambat 5 menit. Menurut Lu Yu, semua ini karena Xia Ruofei. Terlebih lagi, ayah Lu Yu telah mengorbankan dirinya demi pekerjaan ketika dia masih sangat muda. Ibunya selalu sangat sibuk dengan pekerjaan dan seringkali tidak bisa mengurusnya. Dia kurang cinta dan secara alami sedikit memberontak. Selain itu, Tian Huilan kini berada pada posisi tinggi, sehingga kepribadian Lu Yu menjadi sedikit sombong. Menurutnya, orang-orang dekat keluarganya kemungkinan besar memiliki motif tersembunyi, meskipun Xia Ruofei tidak tahu siapa Profesor Tian ketika dia menyelamatkannya. Xia Ruofei tidak tahu apa yang dipikirkan Lu Yu. Setelah mendengar kata-kata Profesor Tian, dia hanya tersenyum dan berkata, ini sebenarnya bukan obat mujarab. Ini hanya obat Tiongkok yang saya buat sesuai formula kuno, dan kebetulan cairan ini memiliki efek tertentu pada infark miokard. Profesor Tian menghela nafas. Pengobatan tradisional Tiongkok di Tiongkok sangat mendalam. Lucunya, beberapa orang meremehkan pengobatan tradisional Tiongkok dan bahkan menyebut mereka dukun. Mereka benar-benar katak di dalam sumur. Fang yang tersenyum dan mengangguk, setuju dengan Profesor Tian. Lalu, dia berpikir sejenak dan berkata, ngomong-ngomong, Profesor Tian, saya juga membuat cairan yang sama seperti terakhir kali. Anda dapat mengambilnya kembali dan meminumnya dalam jumlah kecil secara teratur. Tidak hanya dapat lebih meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru, tetapi juga sangat baik.
Berguna untuk perawatan kesehatan orang lanjut usia. Xia Ruofei mengeluarkan panci anggur baja tahan karat kecil, datar, dan menyerahkannya kepada Profesor Tian. Xia Ruofei awalnya mempersiapkan ini untuk dirinya sendiri jika terjadi keadaan darurat. Hari ini, dia cocok dengan Profesor Tian, jadi dia memberikannya begitu saja. Dia hanya akan menyiapkan set lainnya untuk dirinya sendiri ketika waktunya tiba. Oh, benarkah? Maka tidak sopan jika aku menolaknya. Profesor Tian berkata dengan gembira. Kemudian, dia mengambil pot anggur kecil itu seolah-olah itu adalah harta karun dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam sakunya. Tian Huilan juga berkata, terima kasih, Xia. Dia tidak sepenuhnya mempercayai obat Xia Ruofei dan bahkan sedikit tidak menyetujuinya. Menurutnya, rumah sakit menjadi alasan utama mengapa ayahnya bisa pulih sepenuhnya bahkan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Obat Xia Ruofei hanya mengendalikan kondisinya selama pertolongan pertama. Namun, Xia Ruofei memiliki niat baik dan dia adalah mengampuni ayahnya, jadi Tian Huilan tetap mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan sangat sopan. Luyu memperhatikan dengan dingin dari samping dan kedamaian di hatinya, ini dia. HMPH. Memuaskan dirinya sendiri tanpa alasan. Wanita muda itu sudah mempunyai prasangka dan tidak senang dengan Xia Ruofei. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya fokus pada makan. Namun, Xia Ruofei tidak menyadari perubahan suasana hati Luyu dan terus melakukan hal-hal dengan gembira dengan Profesor Tian. Keduanya tampak bersahabat meski usianya sudah lebih lanjut. Dan Tian Huilan hanya bisa sesekali menyela dengan satu atau dua kalimat. Adapun Wu Liqian, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melayani Xia Ruofei dan menuangkan anggur untuknya. Setelah makan sebentar, seseorang mengetuk pintu. Presiden Zheng dari klub secara pribadi datang membawa sepiring kangkung tumis. Bab 46. Memenangkan lotre. Selain Xia Ruofei, semua orang di ruangan itu melihat kangkung di tangan Presiden Zheng. Tumis kangkung yang paling biasa ternyata mengeluarkan wangi yang memikat. Terlebih lagi, tampilannya sangat bagus. Setiap daun berwarna hijau zamrud murni dengan sedikit kilau kristal. Itu tampak seperti karya seni giok di atas piring putih. Bahkan Tian Huilan tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya lagi, lalu tersenyum dan bertanya, Presiden Zheng, saya rasa kami tidak memesan kangkung, mungkinkah ini hidangan baru di restoran Anda dan Anda ingin kami mencobanya? Presiden Zheng dengan cepat berkata, Wali Kota Tian, Anda salah paham. Ini adalah bahan-bahan yang dibawa oleh Tuan Xia. Kami hanya bertanggung jawab untuk mengolahnya. Akan ada beberapa hidangan lagi segera hadir, dan semuanya akan menggunakan bahan-bahan yang disediakan oleh Tuan Xia. Oh, Xiao Xia, kenapa kamu membawa makanan sendiri? Tian Huilan merasa lucu ketika dia kembali bertanya pada Xia Ruofei. Xia Ruofei tersenyum dan menjelaskan. Profesor Tian, Wali Kota Tian, ini adalah sayuran baru yang dibudidayakan oleh teman saya. Tidak hanya hijau murni dan bebas polusi, tetapi rasanya juga jauh lebih enak daripada sayuran yang dijual di pasar. Saya membawanya ke sini hari ini untuk semua orang untuk mencoba. Sayuran yang dibawakan Tuan Xia semuanya berkualitas sangat tinggi. Presiden Zheng berkata dari samping, kepala koki eksekutif restoran kecil ini sangat memuji sayuran ini. Dia mengatakan bahwa sayuran ini adalah sayuran terbaik yang pernah dilihatnya selama puluhan tahun bekerja. Oh, benarkah? Kalau begitu kita harus meyakinkannya dengan enak. Profesor Tian juga sangat tertarik. Presiden Zheng segera meletakkan piringnya dan memasangnya ke piring lainnya. Ayo, 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 semuanya, cicipi. Kangkungnya kelihatannya enak. Profesor Tian berkata sambil mengambil sumpitnya. Setelah dia selesai berbicara, dia berinisiatif mengambil makanan dengan sumpitnya dan memasukkannya ke dalam mulut. Tian Huilan dan Wu Liqian juga mengambil beberapa karena penasaran. Hanya Luyu yang tidak menyentuh sumpitnya. Rasanya enak sekali. Profesor Tian mengunyah dan berkata dengan ekspresi senang, saya sudah hidup bertahun-tahun, tapi ini pertama kalinya saya makan kangkung yang begitu lezat. Rasanya sungguh tak terlukiskan. Sangat lezat. Baru saja, Luyu juga tertarik dengan kangkung yang sangat indah dan tidak mau meliriknya lagi. Namun, setelah mendengar komentar berlebihan Profesor Tian, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Kakek, apakah kamu serius? Betapapun enaknya, itu hanya kangkung.
Enak seperti yang kamu katakan. Sebelum Luyu menyelesaikan kalimatnya, Tian Huilan sudah memuji. Xia kecil, hidangan sayuran baru ini sungguh luar biasa. Rasanya enak sekali. Wu Liqian mengangguk setuju sambil makan. Jelas sekali bahwa kangkung sederhana ini telah mendapat persetujuan semua orang. Tentu saja, Luyu, yang sedikit kesal, tidak dihitung. Profesor Tian memandang Luyu dan berkata, Yo, kenapa kamu tidak mencobanya? Oh benar, apa yang baru saja kamu katakan? Orang tua ini begitu fokus makannya sehingga dia tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan Luyu. Namun, Xia Ruofei mendengarnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangi gadis kecil itu dengan geli. Luyu juga merasakan tatapan Xia Ruofei dan langsung memelototinya secara diam-diam. Mulut kecilnya sedikit cemberut, dan ekspresi marahnya membuat Xia Ruofei geli sekaligus bingung. Gadis kecil ini sepertinya memusuhi dia. Yo, cobalah. Tian Huilan pun berkata, bukankah biasanya kamu suka makan sayur? Rasa kangkung ini pasti tidak akan mengecewakanmu. Melihat kakek dan ibunya begitu terkesan dengan kangkung ini, rasa penasaran Luyu akhirnya teratasi. Dia mengambil sumpitnya dan mengambil beberapa, bergumam sambil memasukkannya ke dalam mulutnya. Aku tidak percaya. Apakah ini sebagus yang kamu katakan? Namun, saat kangkung berada di mulutnya, ekspresi Luyu tiba-tiba membeku. Kemudian, ekspresinya menjadi penuh warna. Dia mengunyah dalam suapan besar. Meski dia tidak mengatakan apa-apa, ekspresi kenikmatan di wajahnya menjelaskan segalanya. Profesor Tian tertawa dan bertanya, Yo, bagaimana rasanya? Wajah Luyu menjadi sedikit merah dan dia berkata dengan keras kepala. Hanya seperti itu, tidak apa-apa. Namun, meski dia mengatakan itu, dia tidak melambat. Sebelum dia bisa menelan makanan tentang gambarnya. Hampir setengah dari hidangan ini telah masuk ke perutnya. Pukul 16.22, Xia Ruofei tidak bisa tidak khawatir perutnya akan sakit jika dia makan seperti ini. Mulutnya, dia segera mengulurkan sumpitnya lagi, seolah dia takut orang lain akan merampas semuanya. Melihat ini, Profesor Tian tidak bisa menahan tawa. Tian Huilan juga memasang ekspresi lucu dan tidak berdaya. Xia Ruofei dan Wu Liqian ingin tertawa, tetapi mereka tidak berani. Mereka hanya bisa menahannya. Segera, sisa hidangan disajikan. Ada terong rebus, telur dadar tomat, salad mentimun dingin, dan mustar tumis. Itu semua adalah hidangan yang sangat biasa, tetapi Koki Club sangat pandai memasak. Selain itu, bahan-bahan yang disediakan Xia Ruofei pastinya yang terbaik, sehingga masakannya terlihat, berbau, dan terasa enak. Bahkan Xia Ruofei sendiri mau tidak mau makan banyak. Dia harus mengakui bahwa ada ahli di segala bidang. Dengan menggunakan bahan yang sama, makanan yang dibuat oleh chef klub ini memang jauh lebih enak dibandingkan dengan makanan yang dibuatnya di rumah. Profesor Tian dan yang lainnya makan sepuasnya. Bahkan Tian Huilan terus mengambil makanan, jelas terpesona oleh kelezatan hidangan tersebut. Luyu makan dengan sangat cepat, tidak peduli dengan citranya. Hampir setengah dari hidangan ini telah masuk ke perutnya. Xia Ruofei tidak bisa tidak khawatir perutnya akan sakit jika dia makan seperti ini. Setelah makan, Profesor Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Xia kecil, kami ingin mentraktirmu makan untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami, tapi kami tidak menyangka akan mendapat manfaat darimu. Sayuran barumu benar-benar enak. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Profesor Tian, jika Anda menyukainya, saya dapat mengirimkannya ke rumah Anda dari waktu ke waktu. Ini, bukankah itu ide yang buruk? Profesor Tian sangat tergoda, tapi dia masih bertanya dengan sedikit keraguan. Bukan apa-apa. Lagi pula aku menanamnya sendiri, jadi nilainya tidak banyak. Xia Ruofei tersenyum. Lagi pula, aku punya mobil. Sangat nyaman. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Terima kasih, Xia. Profesor Tian berkata sambil tersenyum. Kesannya terhadap Xia Ruofei telah membaik. Meningkat, dan tidak ada gunanya mendorongnya ke pasar. Tian Huilan tersenyum dan mengangguk, berkata, Luyu memperhatikan dari samping dan langsung mengkritik dalam hatinya, orang ini pasti sedang berusaha membangun hubungan. Dia sengaja berusaha mendekati kakek dengan makan dan memberinya makanan. Xia Ruofei tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Luyu. Kalau tidak, dia akan berkata dengan marah.
Gadis ini adalah gadis malang yang tidak tahu berterima kasih dan akan meninggalkannya setelah memakannya. Dialah yang paling senang makan saat ini. Sementara itu, Tian Huilan memandang Xia Ruofei sambil berpikir dan bertanya. Xia kecil, jika kamu memasarkan sayuran baru ini, pasti akan sangat populer. Apakah kamu punya rencana di bidang ini? Lu Yu segera menatap Xia Ruofei, berpikir bahwa orang ini akan memperlihatkan ekor rubahnya. Dia pasti akan memanfaatkan situasi ini dan meminta bantuan ibunya. Apa yang tidak dia duga adalah Xia Ruofei hanya akan tersenyum dan berkata, untuk saat ini kami belum ada rencana untuk mempromosikannya secara besar-besaran. Alasan utamanya adalah sayuran baru ini masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Masih ada beberapa kendala yang harus kami selesaikan, seperti masalah penanaman skala besar. Jika kita tidak dapat menyelesaikan masalah ini, output tidak akan meningkat, dan tidak ada gunanya mendorongnya ke pasar. Tian Huilan tersenyum dan mengangguk, berkata, Mantap dan mantap itu cara berpikir yang benar. Kalau nanti ada kesulitan atau perlu berkoordinasi dengan pemerintah, bisa datang ke saya. Baiklah. Kalau begitu aku akan berterima kasih pada wali kota Tian dulu. Xia Ruofei menjawab sambil tersenyum. Namun, bahkan Lu Yu tahu bahwa Xia Ruofei menjawab karena sopan santun dan tidak benar-benar ingin meminta bantuan Tian Huilan. Lu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi bingung. Ini sepertinya sedikit berbeda dari naskah yang dia bayangkan. Tian Huilan kemudian bertanya tentang situasi sekolah Lin Qiao. Xia Ruofei memberitahunya bahwa sekolah itu sangat bagus dan Wu Liqian telah membantu mencarikan rumah di dekatnya. Xia Ruofei mengungkapkan rasa terima kasihnya padanya. Setelah semua orang mengobrol sebentar, makan malam keluarga pun berakhir. Klub House memiliki kesepakatan dengan 3 bengkel dan 7 jalur untuk membuka jalur khusus bagi beberapa mobil tamu penting untuk menjemput mereka langsung di pintu masuk Klub House. Ketika semua orang keluar, pengemudi Tian Huilan sudah memarkir Audinya di pintu masuk dan sedang menunggu. Berdiri di pintu masuk klub, Tian Huilan bertanya sambil tersenyum. Xia, haruskah aku meminta sopir untuk mengirimmu? Tidak apa-apa, wali kota Tian. Saya sendiri yang menyetir ke sini, kata Xia Ruofei. Saya akan mencari pengemudi yang ditunjuk di klub nanti. Malam itu, semua orang minum sedikit, jadi Xia Ruofei tidak bisa mengemudi. Itu bagus. Jika kamu punya waktu, pulanglah dan jadilah tamu. Tian Huilan menyampaikan undangan kepada Xia Ruofei, lalu menoleh ke Wu Liqian dan berkata, Xia Wu, kamu tetap di belakang dan bantu membuat pengaturan. Baiklah, wali kota Tian, kata Wu Liqian. Tidak perlu, Xia Ruofei dengan cepat berkata, ini sudah larut. Aku khawatir kau akan pulang sendirian, klub punya layanan mengemudi khusus, aku akan mencarinya saja. Xia Ruofei masih ada yang harus dilakukan nanti. Tentu saja, dia tidak ingin Wu Liqian tinggal. Tian Huilan bergumam pada dirinya sendiri sebelum mengangguk, baiklah, kalau begitu kita berangkat. Profesor Tian juga tersenyum pada Xia Ruofei dan berkata, Xia kecil, ingatlah untuk datang. Aku masih memikirkan hidangan sayur barumu. Hahaha. Saya ingat. Profesor Tian, jangan khawatir. Xia Ruofei tertawa. Lu Yu tidak mengatakan apapun di sekitarnya. Faktanya, dia agak pendiam sepanjang malam. Namun, Xia Ruofei tidak mengenalnya. Dia hanya tersenyum dan mengangguk. Lu Yu tidak menanggapi Xia Ruofei dan langsung masuk ke ponsel. Anak ini. Tian Huilan menatap Lu Yu dengan nada mencela, lalu berkata pada Xia Ruofei, Xia kecil, tolong jangan pedulikan dia. Kami telah memanjakan Youyo, jadi dia sedikit sombong. Aku baik-baik saja. Xia Ruofei tersenyum. Wali kota Tian, hati-hati. Baiklah, selamat tinggal. Keluarga Profesor Tian dan Wu Liqian masuk ke dalam mobil. Xia Ruofei mengganti tangan mereka dan melihat mobil meninggalkan Klub House. Lalu, dia berbalik dan berjalan kembali. Presiden Zheng, keluarlah. Wali kota Tian dan yang lainnya telah pergi, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Dia sudah lama memperhatikan Presiden Zheng bersembunyi di balik bayang-bayang cahaya. Ini sesuai dengan harapan Xia Ruofei. Benar saja, Presiden Zheng yang gemuk keluar sambil tersenyum dan berkata, Tuan Xia, terima kasih, Anda tidak pergi. Jika tidak, saya benar-benar tidak tahu harus pergi kemana untuk menemukan Anda. Xia Ruofei tersenyum dan bertanya, Presiden Zheng, adakah yang bisa saya bantu?
Dengan senyuman hangat di wajahnya, Presiden Zheng berkata, "Saya punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Tuan Xia. Saya ingin tahu apakah ini nyaman bagi Anda. Ayo kita bicara di dalam." Xia Ruofei berkata dengan acuh tak acuh dan berjalan ke klub. Presiden Zheng segera menyusul. Xia Ruofei memiliki senyum percaya diri di wajahnya karena semuanya berjalan sesuai rencana. Bab 47 Cabang Zaitun Presiden Zheng. Di sebuah bangunan kecil jauh di dalam West River Moon Club, Presiden Zheng sedang menyajikan secangkir teh untuk Xia Ruofei yang dia seduh sendiri. Dia kemudian berkata, "Tuan Xia, ini Jin Junmei saya yang berharga. Apakah Anda ingin mencobanya?" Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Presiden Zheng, langsung saja ke pokok permasalahan. Anda mungkin mencari saya untuk membeli sayuran itu, bukan?" Presiden Zheng terkekeh dan berkata, "Mata Tuan Xia seperti obor. Saya ingin tahu, bagaimana hasil sayuran yang Anda bawa malam ini? Apakah ada kemungkinan kita bekerja sama?" Xia Ruofei berkata dengan pasti. Belum memasuki tahap penanaman skala besar. Tapi, jika Presiden Zheng mau bekerja sama, bukan tidak mungkin. "Oh." Presiden Zheng bertanya dengan penuh minat, "Saya ingin mendengar lebih banyak." Xia Ruofei berkata dengan percaya diri. "Meskipun kami belum mencapai produksi massal, tidak menjadi masalah untuk membawa 10 hingga 20 kati sehari. Dan yang jelas, klub Presiden Zheng tidak menang secara kuantitas. Pelanggan sebenarnya Anda adalah sejumlah kecil orang-orang kelas atas. Dari sudut pandang ini, 10 hingga 20 kati sehari sudah cukup." Presiden Zheng tidak bisa melihat ke arah Xia Ruofei lagi. Dia tidak menyangka Xia Ruofei memiliki mata yang begitu tajam. Dia bisa melihat kunci yang bermasalah dengan sekali pandang. Faktanya, dia sangat sopan kepada Xia Ruofei terutama karena isinya dengan keluarga Tian Huilan. Terlebih lagi, sayuran baru hari itu memang sangat menarik perhatian, jadi dia mengundang Xia Ruofei untuk berdiskusi lebih lanjut. Saat ini, dia lebih menghargai Xia Ruofei. "Mata Tuan Xia setajam obor." Presiden Zheng tertawa dan berkata, "Jadi, Tuan Xia bersedia menyediakan sayuran baru ini ke toko kita?" Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Karena saya tinggal di sini, tentu saja saya bersedia bekerja sama." Kemudian, dia mengganti topik dan melanjutkan, "Namun, ada juga persyaratan untuk kerjasama. Saya akan langsung ke pokok permasalahan. Presiden Zheng, Anda dapat memutuskan apakah akan bekerja sama atau tidak setelah Anda mendengarkan. Tolong bicara." Presiden Zheng dengan cepat berkata. Xia Ruofei mengangguk dan berkata dengan percaya diri, "Saya bisa menyediakan 4 jenis sayuran sehari, 20 kati sayuran baru per jenis. Harga bisa dinegosiasikan. Syarat saya adalah West River Moon Club milik Presiden Zheng harus menggunakan sayuran yang saya sediakan sebagai hidangan khas Anda dan melakukan promosi besar-besaran di dalam waktu sesingkat mungkin sehingga semua orang kelas atas di kota Sanshan mengetahui tentang sayuran saya. Saya rasa tidak akan sulit bagi restoran Anda untuk melakukan hal ini dengan pengaruhnya. West River Moon Party jelas merupakan klub papan atas di kota Sanshan. Semua orang yang keluar masuk adalah konsumen kelas atas, terutama di daerah tempat Tian Huilan mengundang Xia Ruofei. Itu sepenuhnya merupakan sistem keanggotaan. Tanpa kartu anggota, seseorang tidak bisa masuk meskipun mereka kaya. Jika klub sangat merekomendasikan hidangan baru Xia Ruofei, pengaruhnya secara alami akan meluas dalam waktu yang sangat singkat." Presiden Zheng berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Xia, apakah Anda mencoba menggunakan kesempatan ini untuk mempromosikan merek Anda sendiri?" Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Ini seharusnya menjadi situasi yang saling menguntungkan, bukan? Sayuran baru saya pasti memenuhi syarat untuk menjadi hidangan khas pertama restoran Anda." Presiden Zheng, Anda tidak menyangkal hal ini, bukan? Presiden Zheng mengangguk dan tersenyum. "Itu wajar. Saya setuju dengan kondisi Tuan Xia. Begitu kita mulai bekerja sama, pertama-tama kita akan mengadakan acara promosi produk baru dan mengundang tamu-tamu terhormat klub untuk mencicipinya secara gratis. Setelah peluncuran resmi, saya siap menyisakan sebagian kecil bahan untuk dipesan pelanggan, dan sisanya akan dibatasi persediaannya dalam bentuk lelang. Apakah menurut Tuan Xia pengaturan ini baik-baik saja?" "Rencana ini sangat bagus. Tidak heran klub Presiden Zheng begitu sukses, terutama karena Anda dapat memikirkannya dalam waktu sesingkat itu.
Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Presiden Zheng tertawa dan berkata, Tuan Xia, Anda menyanjung saya. Lalu, saya punya permintaan lancang. Silakan, Presiden Zheng. Ya. Bisakah kamu secara eksklusif memberi kami sayur-sayuran barumu? Presiden Zheng bertanya. Xia Ruofei mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Presiden Zheng, bisakah klub Anda mencerna begitu banyak sayuran? Langkah kami selanjutnya adalah memperluas skala penanaman. Klub ini dimaksudkan untuk kelompok kecil dan ingin menjadi klub kelas atas dan megah. Seperti kata pepatah, semakin langka suatu barang, semakin mahal harganya. Bahkan jika mereka membeli beberapa ratus kati sayuran dari Xia Ruofei setiap hari, itu tidak ada artinya. Presiden Zheng tersenyum dan berkata, kami memiliki jaringan toko di Provinsi Tenggara, dan selain layanan makan kelas atas, kami juga menyediakan layanan penjualan makanan berkualitas tinggi kepada anggota kami. Jadi, jika Tuan Xia bersedia bekerja sama dengan kami secara mendalam, prospek pasarnya sangat luas. Aku mengerti. Xia Ruofei tersenyum. Tapi, aku khawatir aku tidak bisa melakukan pasokan eksklusif karena aku sudah berjanji pada perusahaan lain sebelum datang ke sini. Presiden Zheng sedikit kecewa, tetapi Xia Ruofei segera mengubah topik dan melanjutkan. Namun, mitra saya yang lain berada di industri makanan dan minuman massal, yang tidak memiliki banyak konflik dengan bisnis utama Presiden Zheng, jadi tidak boleh membentuk hubungan yang kompetitif. Jika Presiden Zheng bersedia bekerja sama, saya berjanji kepada Anda pertama, selain pasokan sayuran kepada mitra bisnis ini, saya dapat memberi Anda hak keagenan di Provinsi Tenggara. Presiden Zheng sangat gembira saat mendengar ini. Ini hanyalah secercah harapan. Dia dengan cepat berkata, itu hebat. Tetapi saya memerlukan janji dari Anda, Presiden Zheng. Kata Xia Ruofei setelah berpikir beberapa lama. Oh, Tuan Xia, tolong bicara. Presiden Zheng, Anda dapat menjual sayuran baru ini sesuai dengan saluran Anda atau menggunakannya di klub Anda sendiri. Xia Ruofei berkata, tapi Presiden Zheng, Anda harus berjanji kepada saya bahwa Anda tidak bisa menjual sayuran ini ke jaringan restoran Minghao atau perusahaan terkaitnya. Restoran Minghao dibuka oleh keluarga Luen yang gemuk yang terakhir kali mengejek Xia Ruofei dengan Liu Minghao di kedai daging abadi. Mereka juga merupakan pesaing utama restoran Ling Ji milik Ling Qingsui. Tentu saja, Xia Ruofei tidak akan mengizinkan sayuran keluarganya masuk ke restoran Minghao. Presiden Zheng tertegun sejenak, tapi dia segera mengangguk dan berkata, tidak masalah. Kita bisa menuliskannya di ketentuan kontrak. Xia Ruofei merasa lega. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu tidak ada masalah. Presiden Zheng, saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Hahaha. Selamat bekerja sama. Presiden Zheng berkata sambil berjabat tangan dengan Xia Ruofei. Kemudian, Presiden Zheng bertanya dengan ragu-ragu. Tuan Xia, menurut saya sayuran baru Anda belum memiliki merek terdaftar, bukan? Belum. Kata Xia Ruofei. Kalau begitu saya sarankan agar kita mendaftarkan merek kita sebelum memulai promosi. Presiden Zheng segera berkata, pertama-tama, ini akan dengan mudah menciptakan efek merek. Selain itu, ini akan mencegah bisnis ilegal meniru kita di masa depan. Xia Ruofei menyetujuinya. Apa yang dikatakan Presiden Zheng sangat masuk akal. Tapi aku benar-benar tidak tahu banyak tentang ini, dan aku terlalu sibuk saat ini, jadi aku khawatir aku tidak punya waktu. Kamu tidak perlu melakukan ini secara pribadi. Aku masih punya wajah di kota Sanshan. Tentu saja, aku tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Xia. Tapi aku masih bisa menangani masalah merek dagang terdaftar. Bab 48. Kerjasama penuh. Setelah Xia Ruofei mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku harus merepotkan Presiden Zheng. Tidak apa-apa. Sama-sama, Tuan Xia, kami adalah mitra bisnis. Presiden Zheng tertawa bahak dan kemudian bertanya, saya ingin tahu apakah Tuan Xia mempunyai nama merek yang Anda minati? Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, sebut saja ini surga sayuran organik. Toko roati online Xia Ruofei juga disebut Taoyuan Roati. Ia memilih untuk memotret sayuran barunya dengan nama tersebut agar lebih mudah membentuk matriks merek di kemudian hari. Presiden Zheng terkekeh dan berkata, itu nama yang bagus.
Sayuran baru Tuan Xia sama enaknya seperti berasal dari surga, dan namanya terdengar seperti melihat gunung selatan dengan santai, jadi mau tak mau aku terpesona. Xia Ruofei tidak menyangka pengusaha gemuk ini, Presiden Zheng, begitu berbudaya. Dia tidak bisa menahan senyum dan mengangguk setuju. Presiden Zheng kemudian bertanya, Tuan Xia, apakah Anda punya ide spesifik tentang gaya merek dagangnya? Saya belum mempertimbangkan hal itu. Xia Ruofei berkata, mengapa saya tidak menyusahkan Presiden Zheng untuk mencarikan seorang desainer yang akan merancangnya untuk saya? Tidak apa-apa yang menjanjikan bisa mencerminkan perasaan surga. Tidak masalah. Presiden Zheng langsung menyetujuinya. Dia berpikir dan bertanya, ngomong-ngomong, Tuan Xia, apakah Anda punya perusahaan terdaftar sendiri? Jika ya, merek dagang surga ini bisa langsung dicantumkan di bawah nama perusahaan Anda. Aku tidak punya itu. Xia Ruofei tersenyum pahit. Aku baru saja pensiun dari Angkatan Darat dan aku masih dalam tahap awal bisnisku. Presiden Zheng tampak terkejut, dan nadanya menjadi lebih antusias. Dia berkata, jadi Tuan Xia adalah seorang pensiunan tentara. Tidak heran saya selalu merasa bahwa Anda memiliki aura seorang prajurit. Saya, Zheng tua, paling mengagumi tentara. Sayangnya tubuh saya tidak cukup kuat ketika saya masih muda. Jadi aku tidak bisa mewujudkan impianku menjadi tentara. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, saya hanyalah seorang prajurit biasa di Angkatan Darat. Saya adalah seorang pensiunan kopral. Itu masih luar biasa. Presiden Zheng berkata, Tuan Xia, menurut saya perusahaan perlu didaftarkan. Bagaimana dengan ini? Serahkan ini pada saya. Anda ingin memberi nama apa pada perusahaan baru Anda? Mengapa kita tidak menyebut perusahaan surga? Menurut saya nama ini cukup bagus. Xia Ruofei berkata, Presiden Zheng, nama perusahaannya baik-baik saja, tapi saya mendengar bahwa perusahaan baru perlu didaftarkan dengan modal. Saya tidak punya banyak uang sekarang. Presiden Zheng tertawa dan berkata, Tuan Xia, itu semua masa lalu. Setelah undang-undang perusahaan yang baru diterapkan, Anda dapat mendaftarkan perusahaan hanya dengan 1 yuan, dan modal terdaftar sekarang berada di bawah sistem gadai. Misalnya, jika Anda ingin mendaftarkan perusahaan 1 juta yuan, Anda dapat langsung menulis bahwa modal terdaftar adalah 1 juta yuan, dan waktu investasi adalah 30 tahun kemudian. Dengan cara ini, setelah izin usaha dikeluarkan, modal terdaftar Anda akan menjadi 1 juta yuan, dan Anda dapat berinvestasi 30 tahun kemudian. Xia Ruofei sangat terkejut dan berkata, ini benar-benar berhasil? Benar. Kenapa lagi ada begitu banyak perusahaan cangkang? Presiden Zheng tertawa dan berkata, bahkan jika undang-undang perusahaan lama menerapkan sistem serah terima, masih banyak orang yang memanfaatkan celah dan mendirikan perusahaan tanpa uang. Kemudian, Presiden Zheng mengubah topik dan berkata, tetapi karena Tuan Xia ingin mendirikan perusahaan, Anda tidak perlu meluangkan waktu untuk berinvestasi dalam beberapa dekade. Kalau begitu, mitra masa depan akan salah paham bahwa Anda adalah perusahaan cangkang. Saya akan membantu Anda membayar modal pendaftaran dan mentransfernya nanti. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memberikan dokumen identitas Anda dan informasi relevan lainnya. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan modal terdaftar 5 juta yuan? Presiden Zheng melihat bahwa keluarga Xia Ruofei dan Tian Huilan memiliki hubungan pribadi yang baik, jadi dia tidak khawatir tentang keamanan dana. Apalagi jika semuanya diserahkan padanya untuk dijalankan, keamanan dananya pasti terjamin. Jadi, lebih baik menjual Xia Ruofei dan kerja sama mereka akan lebih menyenangkan di masa depan. Presiden Zheng sangat optimis tentang masa depan sayuran organik merek surga Xia Ruofei. Bukankah ini akan terlalu merepotkanmu? Xia Ruofei bertanya dengan ragu. Tidak masalah, tidak masalah. Presiden Zheng tersenyum dan berkata, saya paham dengan prosesnya. Jika Anda memiliki kenalan di beberapa departemen fungsional, ini sangat mudah untuk ditangani. Terima kasih, Presiden Zheng. Xia Ruofei tidak membantah dan mengangguk. Jika Xia Ruofei harus melakukan hal ini sendirian, itu akan sangat merepotkan. Jika Presiden Zheng bersedia membantu, Xia Ruofei akan dapat menyelamatkan banyak masalah. Sama-sama haha. Kalau tidak punya perusahaan, kami tidak bisa menandatangani perjanjian kerjasama.
Presiden Zheng berkata dengan jujur, "Saya hanya membantu diri saya sendiri." Keduanya kemudian menyelesaikan beberapa detail kerjasama dan mengobrol dengan baik. Pada akhirnya, Presiden Zheng mengusulkan untuk mentraktir Xia Ruofei makan malam. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak akan pergi setelah makan malam dan dia akan menemukan gadis terbaik di klub untuk menemaninya. Xia Ruofei sangat ketakutan sehingga dia melambaikan tangannya dan menolak. Ketika Xia Ruofei hendak pergi, Presiden Zheng mengira dia telah minum banyak anggur saat makan malam, jadi dia mengatur mobil untuk mengirimnya kembali. Dia juga menemukan seorang sopir untuk mengemudikan pickup Xia Ruofei. Karena kedua belah pihak sepakat untuk mulai memasok sayuran keesokan harinya, klub bertanggung jawab untuk mengambil barang di depan pintu mereka. Hari ini, mereka menganggapnya sebagai menunjukkan kepada pengemudi jalan menuju villa liburan yang disewa Xia Ruofei. Tidak mudah menemukannya, jadi Xia Ruofei tidak menolak niat baik Presiden Zheng. Setelah mengucapkan terima kasih, dia masuk ke dalam mobil dan pergi, membawa pengemudinya ke tempat parkir terdekat untuk mengambil truk pikapnya. Keesokan paginya, tidak lama setelah Xia Ruofei mengeluarkan sayuran dari ruang petaruh untuk klub West River Moon, mobil yang dikirim oleh klub tiba di villa liburan. Seorang manajer yang dikirim oleh Presiden Zheng datang dengan membawa mobil. Presiden Zheng telah mengatur agar dia membantu Xia Ruofei dalam pendaftaran perusahaan dan pendaftaran merek dagang. Manajer membuat daftar semua informasi yang dia perlukan dari Xia Ruofei, seperti kartu identitas dan rekening banknya. Xia Ruofei menyiapkan semuanya saat itu juga. Selain itu, manajer mengeluarkan surat kuasa untuk ditandatangani oleh Xia Ruofei. Dengan surat kuasa ini, mereka bisa melakukan segala urusan sepele pendaftaran atas nama mereka. Setelah menangani hal-hal tersebut dengan cepat, pengelola mengarahkan pengemudi dan seorang pekerja untuk memindahkan sayuran baru keluar dari garasi villa. Ada timbangan kecil di truk kecil itu, dan mereka dengan terampil menimbang sayuran dan memuatnya ke dalam truk. Xia Ruofei telah mengeluarkan sayuran sesuai dengan beratnya di ruang petaruh. Total ada 4 jenis sayuran, dan masing-masing beratnya sekitar 20 kg. Dalam diskusi tadi malam, Xia Ruofei telah memberi West River Moon Club harga 80 yuan per 500 gram untuk setiap sayuran. Harga ini hampir 2 kali lipat dari harga yang dia berikan pada Ling Qingsui. Ada perbedaan antara keluarga dan teman. Terlebih lagi, klub tersebut adalah bisnis kelas atas, jadi mereka sama sekali tidak peduli dengan harga sayuran. Ketika mereka menjualnya ke pelanggan, keuntungan mereka pasti akan beberapa kali lebih tinggi. Karena perjanjian tersebut belum ditandatangani secara resmi, Presiden Zheng meminta manajer untuk membawakan uang tunai secara langsung. Keempat jenis sayuran tersebut memiliki berat total lebih dari 80 kg, dan dijual dengan harga sekitar 6.500 yuan. Ini adalah pertama kalinya Xia Ruofei memperoleh manfaat apapun sejak dia mulai menanam sayuran secara tiba-tiba. 6.500 yuan sepertinya tidak banyak, tapi itu hanya penghasilan sehari. Itu berarti hampir 200.000 yuan par. Dan ini permulaan baru. Di masa depan, ketika pasokan meningkat, uang akan lebih banyak. Yang terpenting, selain jumlah uang yang dihabiskan untuk membeli benih hampir dapat diabaikan, Xia Ruofei tidak perlu membayar biaya lainnya. Bisa dibilang dia akan mendapat keuntungan besar tanpa modal apapun. Xia Ruofei memasukkan uang itu ke dalam sakunya dan memperhatikan truk kecil yang membawa makanan itu pergi. Saatnya memperluas areal tanam sayuran. Selain itu, dia harus mulai mencari cara untuk menanam sayuran berkualitas tinggi di dunia luar secepatnya. Jika tidak, karena terbatasnya ruang, ini akan selalu menjadi proyek kecil. Xia Ruofei kembali ke villa dan pergi ke kamar tidur di lantai 2. Dia mengunci pintu dan menutup tirai. Kemudian, dia mengeluarkan ruang petaruh dan memasukinya. Bab 49. Kilatan inspirasi. Xia Ruofei melihat ke ruang 1MU di depannya dan mulai membuat rencana. Dengan kolam spiritual sebagai salah satu sudutnya, ruang seluas sekitar 100 meter persegi disisihkan untuk tanaman induk, bibit, dan beberapa barang lain serta peralatan pertanian milik Xia Ruofei. Bunga 3 warna juga ada di daerah ini. Masih ada ruang tersisa lebih dari 500 meter persegi. Saat ini, lahan sayur-sayuran telah menghabiskan sekitar 200 meter persegi. Xia Ruofei berencana menggunakan sisa ruang untuk sementara waktu membuka lahan sayuran. Dengan cara ini, tidak akan menjadi masalah untuk memasok klub, West River Moon, dan restoran Lingji secara bersamaan.
Meski kolaborasi dengan Lingji FNB sempat terhenti karena campur tangan Hidong, Xia Ruofei sudah sangat percaya diri. Xia Ruofei segera menyingsingkan lengan bajunya dan mulai bekerja. Setelah penyakit mematikannya disembuhkan, Xia Ruofei menjadi penuh energi dengan bantuan kelopak bunga eksotis. Oleh karena itu, Xia Ruofei tidak mengalami masalah dalam menyelesaikan beban kerja yang tampaknya sangat besar. Dia hanya perlu meluangkan waktu. Karena perbedaan aliran waktu di ruang ini, 10 jam di sini hanya 1 jam di dunia luar. Oleh karena itu, Xia Ruofei punya banyak waktu. Dia pertama kali menggunakan cangkul untuk membuka tanah lunak di ruang angkasa menjadi ladang sayur, yang memakan waktu beberapa jam. Setelah itu, Xia Ruofei duduk di kolam roh dan menggunakan sendok untuk mengambil udara. Dia meneguknya dan menyeka mulutnya saat dia bersiap untuk mengolah benih sayuran. Sebelumnya, ketika Xia Ruofei sedang menanam sayuran, dia akan mengisi wadah plastik besar dengan air kolam spiritual, merendam benih di dalamnya selama beberapa jam, lalu menaburnya. Setelah menunggu beberapa jam di dunia luar, benih akan bertunas dan dia akan kembali ke media untuk menanamnya. Kali ini, Xia Ruofei melakukan hal yang sama. Ia mengambil kotak merapikan yang biasa digunakan untuk merendam benih dan mengisi setengah kotak dengan air di kolam roh. Kemudian, dia mengeluarkan air benih bayam dan menuangkannya ke dalam kotak penataan, dan mulai merendamnya. Pada saat ini, sebuah ide terlintas di benak Xia Ruofei. Dia sedang merendam benih di air kolam spiritual. Bagaimana jika dia menambahkan larutan kelopak bunga 3 warna ke dalam air kolam spiritual? Setelah mempertimbangkan hal ini, Xia Ruofei tidak bisa tetap tenang lagi. Solusinya dapat menyembuhkan penyakit Lou Gehrig dan gagal ginjal, serta memperkuat tubuh orang sehat. Mungkinkah juga efektif terhadap benih sayuran dan meningkatkan kualitas sayuran? Jika benar seperti dugaannya, maka masalah menanamnya di dunia luar akan terpecahkan sepenuhnya. Xia Ruofei merasa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia segera menemukan kotak merapikan lainnya dan mengisinya dengan air kolam roh. Dia mulai membuat solusi untuk kelopak bunga. Dia mencampur sisa larutan terakhir dengan jus anggur dan air Huoxiang Sengki. Ia khawatir hasil tesnya tidak akurat, sehingga ia membuat solusi baru. Bagaimanapun, kelopak bunga akan tumbuh kembali setiap 3 hari. Layak menggunakan kelopak bunga untuk eksperimen ini. Xia Ruofei menemukan botol kosong, mencucinya, dan mengisinya dengan air kolam spiritual. Kemudian, dia menggunakan pinset untuk mengambil kelopak bunga dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam botol. Kelopak bunga langsung menyatu ke dalam kolam spiritual dan menghilang tanpa jejak. Xia Ruofei menutup botol dan mengocoknya beberapa kali untuk memastikan larutannya merata. Kemudian, dia membuka tutup botol dan menuangkan sekitar 1/5 air kolam roh ke dalam wadah plastik. Ia kemudian mengaduknya secara merata dengan tongkat kayu. Kemudian, Xia Ruofei menemukan beberapa biji kubis dan menuangkannya ke dalam kotak. Kubis memiliki siklus pertumbuhan yang lebih pendek dan dapat dipanen dalam waktu 10 hingga 20 hari. Itu yang paling cocok untuk eksperimen. Setelah melakukan semua ini, Xia Ruofei meninggalkan ruang petaroh dan pergi ke dapur di lantai bawah untuk membuat sarapan. Kemudian dia mandi dan istirahat sebentar. Setelah sekitar 2 jam, dia kembali ke kamarnya, mengunci pintu dan jendela, mengeluarkan gulungan itu, dan memasuki ruang petaroh. Berdasarkan perbandingan waktu, benih dalam media telah direndam selama kurang lebih 1 hari. Xia Ruofei pertama-tama mengambil benih bayam air yang telah direndam dalam air kolam spiritual biasa dan pergi ke ladang sayur yang khusus dia buka di sela-sela untuk menanam bibit. Dia menaburkan benih secara merata dan menutupinya dengan lapisan tanah tipis sebelum menyiramnya dengan air kolam spiritual. Setelah menanam kangkung, Xia Ruofei kembali ke tempat perendaman benih dan mengeluarkan sekitar setengah dari benih kubis. Dia kemudian menanamnya di ladang sayur pembibitan. Dia mengemas sisa benih ke dalam kantong plastik kecil dan meninggalkan ruang petaroh dengan kaleng penyiram, cangkul, dan peralatan pertanian lainnya. Xia Ruofei membawa barang-barang ini ke halaman belakang kecil villa. Halaman belakang seharusnya menjadi halaman rumput, namun pemilik villa telah mengabaikan villa tersebut setelah migrasi, sehingga ditumbuhi rumput liar. Xia Ruofei melepas jaketnya dan mengenakan mantel musim gugur yang tipis. Dia mengambil cangkul dan mulai bekerja. Dia menyekop semua rumput liar dan membalik halaman belakang lagi. Kemudian, ia membuka 2 ladang sayur dan 1 lahan kecil untuk pembibitan.
Setelah itu, Xia Ruofei beristirahat sejenak sebelum mulai menabur benih. Ia menanam benih yang telah direndam dalam air kolam spiritual yang telah diresapi kelopak bunga eksotik di lahan penanaman bibit. Kemudian, dia mengambil air dari keran di halaman belakang dan menyiraminya. Alasan mengapa dia tidak menggunakan tanah dan air kolam spiritual adalah karena Xia Ruofei ingin melihat apakah kualitas benih akan meningkat secara signifikan setelah merendamnya dalam larutan kelopak bunga eksotis. Oleh karena itu, ia harus menghilangkan faktor-faktor lain. Setelah semua benih disemai, hari sudah hampir tengah hari. Xia Ruofei mandi dan membersihkan keringat bau di tubuhnya. Dia berganti pakaian rumah yang nyaman dan dengan santai membuat makan siang untuk dirinya sendiri. Setelah mereka selesai makan, Xia Ruofei mengemudikan truk pick-up ke Kabupaten Changping dan membeli beberapa bungkus plastik dan potongan bambu panjang. Kembali ke halaman belakang villa, ia membangun rumah kaca sederhana dengan lembaran bambu dan lembaran plastik di lahan pembibitan. Setelah selesai, dia hanya bisa menunggu. Diperlukan waktu 10 hingga 20 hari untuk melihat hasilnya. Namun, sayuran yang diproduksi di ruang asal sudah cukup untuk mendukungnya, jadi Xia Ruofei tidak terburu-buru. Ia teringat bibit sukulen telah dikirim 3 hari lalu. Shunfeng Express masih cukup membantu, jadi mungkin sudah ada yang menerima barangnya. Oleh karena itu, Xia Ruofei mencuci tangannya di keran dan segera naik ke atas untuk menyalakan komputernya. Dia kemudian memasuki bagian belakang toko Taobao. Benar saja, dia sudah menerima lebih dari selusin pesanan. Sebanyak 30.000 yuan telah ditransfer ke akun Alipay miliknya. Xia Ruofei pertama-tama menarik semua uang ke kartu banknya dan kemudian dengan tidak sabar membuka bagian komentar untuk melihat komentar pelanggan. Melihat komentar-komentar di belakang panggung, semuanya positif, dan banyak di antaranya yang sangat panjang. Beberapa di antaranya dilengkapi dengan gambar sehingga lebih meyakinkan. Ini benar-benar layak. Ini adalah bunga batu mentah kualitas tertinggi yang pernah kutemukan selama bertahun-tahun bermain dengan daging. Seorang teman baik di industri memperkenalkannya kepada saya. Awalnya saya mengira harganya agak mahal, tetapi setelah saya menerima barangnya, saya menyadari bahwa itu tidak mahal sama sekali. Terlalu murah. Langsung posting fotonya. Biar gak dibilang dititipkan. Pasti laris manis. Dengan poni cangkang kura-kura ini, aku bisa membuang semua sukulen yang biasa aku pelihara. Kemudian, hampir di setiap komentar, para pembeli menanyakan kapan barang baru tersebut akan dirilis, dengan mengatakan bahwa mereka akan menginformasikannya terlebih dahulu agar mereka siap membelinya. Xia Ruofei mengeluarkan QRnya dan hendak membalas komentar, tetapi ketika dia melihat komentar yang mendesaknya untuk mendapatkan produk baru, sebuah ide tiba-tiba muncul di pikirannya. Bab 50. Sangat gemuk. Xia Ruofei segera mengeluarkan gulungan itu dan memasuki ruang petaro. Masih ada 4/5 larutan kelopak yang tersisa di dalam botol, yang ditempatkan dengan tenang di dalam ruangan. Xia Ruofei mengambil dan berjalan ke tanaman sukulen. Dia dengan hati-hati menuangkan sedikit ke dalam setiap panci. Setelah setiap pot selesai, hanya tersisa setengah larutan kelopak. Sebagian besar tanaman induk yang berdaging telah dipotong terakhir kali, sehingga penuh dengan bekas luka. Setelah berhari-hari pemeliharaan di ruang tata ruang, mereka hampir pulih. Namun, jika dia ingin memotongnya lagi, dia harus menunggu beberapa hari lagi. Ada juga beberapa pot lagi yang dipilih Xia Ruofei dari bibit sukulen. Mereka telah berkembang pesat sejak berada di ruang petaro. Setelah disiram dengan larutan kelopak, tanaman induk sukulen terlihat lebih energik dan penuh vitalitas. Xia Ruofei merasa masih ada harapan. Solusi kelopak pasti akan membantu tanaman tumbuh. Namun, waktu akan membuktikan seberapa efektif hal ini. Dia dengan hati-hati menyingkirkan sisa-sisa larutan kelopak, dan kemudian meninggalkan ruang petaro sambil berpikir. Setelah kembali ke kamarnya, Xia Ruofei pertama-tama membalas setiap komentar dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua orang atas komentar positif mereka. Pada saat yang sama, dia memberitahu mereka bahwa bibit baru sedang dalam proses penanaman dan dia yakin akan dapat bertemu semua orang dalam waktu dekat. Sore harinya, Xia Ruofei beristirahat di kamarnya. Dia baru memasuki ruang petaro setelah makan malam. Menghitung waktu, 2 atau 3 hari seharusnya berlalu dalam ruang tersebut. Xia Ruofei pertama kali pergi ke tempat tanaman induk sukulen ditempatkan dan sangat gembira. Tanaman sukulen yang berharga ini semuanya bersemangat.
Tanaman induk yang pernah dipotong sebelumnya telah dipulihkan sepenuhnya, dan siap dipotong kapan saja. Adapun bibit sukulen yang tersisa di dalam pot, hampir tumbuh membentuk lingkaran besar. Dipercaya bahwa mereka akan tumbuh menjadi tanaman dewasa dalam beberapa hari, dan dapat digunakan untuk dipotong. Berdasarkan perkiraan kasar, laju pertumbuhan tanaman setidaknya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dikombinasikan dengan percepatan ruang 10 kali lipat, efeknya sungguh menakutkan. Hal ini membuktikan bahwa larutan kelopak mempunyai pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman. Hal ini juga membuat Xiao Ruofei lebih percaya diri pada kubis yang telah direndam dalam lingkungan. Xiao Ruofei, yang sedang dalam suasana hati yang baik, pergi ke kamar bayi. Semua benih di sela-sela telah bertunas dan tumbuh hingga bisa ditanam. Terutama kubis yang sudah direndam dalam larutan kelopak. Pertumbuhannya jauh lebih baik daripada kubis berlubang di sebelahnya, yang semakin menegaskan penilaian Xiao Ruofei. Dia menyenandungkan sebuah lagu sambil mulai memperbaiki tanam bibit sayuran ke ladang sayur bergerigi yang telah ditanami sebelumnya. Suani terlalu berharga, dan produksinya tidak tinggi. Saat ini, dia tidak membutuhkannya untuk menanam sayuran di sela-sela. Selama air kolam roh biasa cocok dengan dia telah melakukan pekerjaan ini berkali-kali selama periode waktu ini, jadi dia sangat akrab dengannya. Setelah beberapa jam, semua bibit sayuran berongga dan bibit kubis ditanam. Kemudian, Xiao Ruofei mengeluarkan benih lainnya dan mulai merendamnya dalam wadah berbeda. Namun kali ini, dia tidak menggunakan larutan kelopak. Dia hanya menggunakan air kolam roh. Kelopak bunga suani terlalu berharga, dan produksinya tidak tinggi. Saat ini, dia tidak membutuhkannya untuk menanam sayuran di sela-sela. Selama air kolam roh biasa cocok dengan lingkungan sela, maka cukup untuk menghasilkan sayuran berkualitas tinggi. Kedepannya, jika ingin menanamnya dalam skala besar pasti membutuhkan kelopak bunga yang banyak. Selain itu, tanaman induk sukulen dan anakan sukulen memerlukan larutan kelopak agar cepat tumbuh. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menabung sebanyak mungkin. Setelah merendam semua benih, Xiao Ruofei pergi memanen sayuran matang dan mengemasnya secara terpisah sebelum meninggalkan ruang petaro. Xiao Ruofei kembali ke kamarnya dan online untuk memesan pot bunga plastik dan tanaman sukulen biasa dalam jumlah besar. Titik pengiriman dipilih menjadi titik pengumpulan kurir di Kabupaten Changping. Dia berencana memulai babak baru peternakan stek setelah menerima barang dalam beberapa hari. Keesokan paginya, truk kecil dari klub West River Moon tiba di villa liburan tepat waktu. Yang mengejutkan Xiao Ruofei, Presiden Zheng dari klub juga datang sendiri hari ini. Dia berada di dalam Mercedes-Benz hitam. Presiden Zheng, mengapa Anda datang ke sini secara pribadi? Xiao Ruofei mendatanginya dan berkata setengah bercanda, kamu akan secara pribadi melakukan perjalanan ke bisnis yang biayanya beberapa ribu yuan. Kamu adalah bos besar, bukankah kamu akan mati karena kelelahan? Manajer kemarin bersama mereka. Ia mengarahkan para pekerja ke bengkel untuk memindahkan sayuran dengan mudah. Presiden Zheng yang gemuk berjalan menuju Xiao Ruofei sambil tersenyum dan berkata, Saudara Xia, saya di sini untuk menyampaikan kabar baik kepada Anda. Sehari sebelum kemarin, dia memanggil Xiao Ruofei dengan sebutan, Tuan Xia. Hari ini, dia memanggil Xiao Ruofei dengan sebutan, Saudara Xia. Cara dia menyapa Xiao Ruofei lebih intim dan mengungkapkan niat Presiden Zheng untuk berhubungan baik dengan Xiao Ruofei. Xiao Ruofei mengangkat alisnya dan bertanya, Oh, mungkinkah pendaftaran perusahaanku sudah diselesaikan? Presiden Zheng segera menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata, Kita harus menunggu beberapa hari. Beberapa prosedur diperlukan. Tentu saja, jika Saudara Xia secara pribadi berbicara dengan wali kota Tian, izin usaha pasti akan dikeluarkan pada hari yang sama. Xiao Ruofei tersenyum dan tidak membalas Presiden Zheng. Sebaliknya, dia bertanya, Lalu kabar baik apa yang akan disampaikan Presiden Zheng kepadaku? Tentu saja sayuran merek Paradise yang sedang kami kerjakan. Presiden Zheng berkata dengan penuh semangat, ketika kami mendapatkan batch pertama sayuran kemarin, kami segera mengadakan pertemuan pencicipan hidangan baru di malam hari. Semua anggota tamu pada pertemuan pencicipan sangat memuji sayuran merek Taoyuan kami. Responsnya lebih baik dari yang diharapkan. Xiao Ruofei sangat senang mendengarnya. Dia tidak menyangka Presiden Zheng akan mengambil tindakan secepat itu. Dia berkata, Oh benarkah? Sepertinya strategi Presiden Zheng sangat efektif.
Presiden Zheng tertawa dan berkata, itu karena bahan-bahan yang disediakan oleh saudara Xia terlalu bagus. Bahkan koki di klub kita pun memujinya, mengatakan bahwa dia belum pernah mengolah sayuran yang begitu indah dan lezat seperti ini sebelumnya. Kemudian, Presiden Zheng berkata, saudara Xia, setelah pemanasan kemarin, dapat dikatakan bahwa sayuran merek surga kita memiliki nama yang terkenal di kalangan atas kota Sanshan. Saya akan secara resmi meluncurkan rangkaian sayuran Taoyuan sebagai hidangan khas baru kami mulai hari ini dan seterusnya. Kecuali sebagian kecil dari hidangan khas ini yang diperuntukkan bagi beberapa tamu istimewa, sisanya akan dijual melalui lelang. Tentu saja, kami juga menerima reservasi, tetapi anggota hanya dapat melakukan reservasi setelah 3 hari, dan tamu biasa hanya dapat melakukan reservasi paling lambat setelah seminggu. Bagaimana pendapatmu, saudara Xia? Ketika Xia Ruofei mendengar ini, dia diam-diam memberikan komentar kepada Presiden Zheng di dalam hatinya, rubah tua yang licik. Sebagian kecil secara alami disediakan untuk orang-orang besar seperti Tian Huilan. Jika pelanggan yang tidak dapat terprovokasi ini memiliki kebutuhan, tentu saja mereka harus dapat menyediakannya kapan saja. Sedangkan untuk bagian lainnya, perlu diperhatikan. Tak perlu dikatakan lagi bahwa tipu muslihat lelang dapat meningkatkan nilai seseorang dan meningkatkan pengaruhnya. Bahkan reservasi pun disusun dalam peringkat berbeda untuk menonjolkan identitas para tamu. Pada saat yang sama, hal itu secara alami membuat identitas anggota West River Moon menjadi lebih berharga. Setelah nama sayuran merek Paradise diumumkan, bisnis West River Moon mungkin akan menjadi semakin populer, terutama di kalangan pelanggan kelas atas, terutama para pemula kaya, yang pasti akan terburu-buru mengirimkan pengumpulan. Pada saat itu, meskipun Presiden Zheng memungut biaya keanggotaan, itu akan cukup untuk mendapatkan kembali uang yang dia keluarkan untuk membeli sayuran dengan harga tinggi. Presiden Zheng menjumpai lama dengan Xia Ruofei. Dia berharap Xia Ruofei akan meningkatkan pasokannya dengan tepat. Namun, Xia Ruofei tidak menanggapinya dan hanya berpura-pura bingung. Presiden Zheng hanya bisa tersenyum pahit dan menyerah. Tak lama kemudian, sayuran itu dimasukkan ke dalam truk. Jumlahnya masih lebih dari 6.500 yuan, dan manajer yang menemani Presiden Zheng membayar tunai. Sebelum dia pergi, Presiden Zheng mengundang Xia Ruofei untuk berpartisipasi dalam lelang pertama hidangan baru malam ini. Namun, Xia Ruofei menolaknya dengan bijaksana setelah beberapa pemikiran. Saat ini, dia tidak ingin ikut bersenang-senang. Selama Presiden Zheng dapat mendorongnya sesuai dengan idenya, pengaruh merek sayuran surganya akan terus berkembang, dan rencana yang dia pikirkan sebelumnya akan setengah berhasil. Tidak lama setelah Presiden Zheng pergi, Xia Ruofei meninggalkan villa dengan truk pikapnya. Punggung Xia Ruofei diisi dengan beberapa sayuran baru. Ran telah berjanji pada Profesor Tian untuk mengiriminya sayuran kemarin lusa. Xia Ruofei tidak ingin menarik kembali kata-katanya. Kebetulan dia tidak ada pekerjaan beberapa hari ini, jadi dia memutuskan untuk mengunjungi rumah Profesor Tian hari ini.